Udara di pasar petani Eagles Rest membeku saat 5 pria berpakaian kulit mengepung seorang gadis gemuk yang sedang menata tomat di kios ayahnya. Tangan Emma Cooper gemetar menunjukkan ketakutannya, tetapi mata ibunya, tetap menantang. Anjing gembala Jermannya, Max Hackles, mengangkat kepalanya, mengeluarkan geraman rendah yang bergetar melalui pasar yang tiba-tiba sunyi. Wah, cemooh pemimpin geng motor itu, napasnya berbau whisky saat dia membungkuk di atas meja kayu. Sepertinya kita menemukan babi kecil tergemuk di pasar ini. Tangannya yang bertato meraih tomat pusaka yang tersusun sempurna, menghancurkannya dengan sengaja. Bubur merah menetes di antara jari-jarinya ke kartu harga Emma yang ditulis dengan hati-hati dari seberang pasar. Tangan James Cooper yang kasar berhenti di tengah gerakan, meskipun terlihat seperti petani parubaya kelebihan berat badan biasa dengan overall pudar. Matanya menyipit, mencatat setiap detail secara mikroskopis. 5 pria diposisikan dalam formasi sayap standar, senjata tersembunyi pemimpin itu tersembunyi dengan buruk di bawah potongannya. Penilaian taktis yang sama yang telah menjaga tim pasukan Deltanya tetap hidup melalui 3 perang, sekarang difokuskan pada keselamatan putrinya yang berusia 12 tahun. Pengendara motor itu tidak tahu bahwa dia baru saja melakukan kesalahan paling berbahaya dalam hidupnya. Berikan suka dan bagikan pendapat Anda di komentar, beserta kota tempat Anda menonton. Sekarang mari kita lanjutkan ceritanya. Emma Cooper selalu menjadi gadis besar di Eagles Rest, sebuah kota kecil di Montana, yang terletak di pegunungan, tempat semua orang tahu urusan semua orang. Pada usia 12 tahun, dia membawa lebih banyak berat badan daripada anak-anak seusianya, fakta yang tidak pernah dilupakan oleh anak-anak di sekolah menengah pertama Eagles Rest. Sejak kematian ibunya, Catherine, akibat kanker payudara 3 tahun lalu, makanan telah menjadi penghibur Emma, teman diamnya selama malam-malam panjang ketika kesedihan membuatnya sulit tidur. Mata mereka yang dulunya bersemangat sekarang membawa bayangan yang terlalu tua untuk seorang anak, dan jurnal yang tersembunyi di bawah kasurnya menceritakan kisah-kisah tentang rasa sakit yang melampaui masalah remaja pada umumnya. Beberapa malam, berdiri di depan cermin kamar mandi, dia akan mencubit pipinya yang bulat dan membisikkan kata-kata ibunya, "Bukan ukuran tubuhmu yang penting, Emmy sayang, tetapi ukuran hatimu." Kata-kata itu terasa hampa sekarang, terutama pada hari-hari ketika bahkan bernapas pun terasa seperti tugas yang mustahil. James Cooper tidak selalu menjadi petani. 8 tahun lalu, dia memimpin tim pasukan Delta Elite dalam misi yang sangat rahasia. Bahkan Presiden memiliki pengetahuan yang terbatas tentang mereka. Tangannya, sekarang kapalan karena mengolah tanah, dulunya merakit senjata dalam kegelapan total, mengambil nyawa dengan presisi bedah dan membawa rekan-rekan yang terluka melalui neraka. Setelah 20 tahun mengabdi, kematian istrinya telah memaksanya untuk memilih, terus melayani negaranya atau melayani putrinya yang lebih membutuhkannya. Transisi ke kehidupan sipil tidak baik untuk tubuhnya. Dia telah menambah berat badan hampir 100 pon, tetapi bertani di tanah leluhur keluarganya menawarkan sesuatu. Operasi di wilayah asing tidak akan pernah bisa menghasilkan kedamaian. Kebanyakan hari, bagaimanapun juga, mimpi buruk masih datang dan naluri tetap setajam silet. Di balik sikapnya yang sengaja lambat dan ramah, penduduk setempat hanya melihat seorang petani duda yang mengenakan kesedihannya di garis-garis baru di sekitar matanya dan lingkar pinggangnya yang membesar. Tidak ada yang mencurigai pelatihan mematikan yang masih menjadi ingatan otot. Max bukan sembarang anjing gembala Jerman. 7 tahun lalu, James menemukannya di kena militer yang dijadwalkan untuk eutanasia setelah sebuah di Kandahar merusak kaki kirinya dan membuatnya terlalu trauma untuk dinas lebih lanjut. Sesuatu di mata anjing itu berbicara kepada James, seorang pejuang yang mengenali rasa sakit pejuang lainnya. Para pawang militer memperingatkan bahwa Max tidak dapat diprediksi, bahkan berbahaya. Apa yang tidak mereka pahami adalah bahwa tentara yang patah saling mengenali, manusia atau anjing. Di bawah perawatan sabar James, Max telah mengubah pelatihan militernya, sekarang disalurkan ke dalam satu misi, melindungi Emma. Ikatan antara gadis itu dan anjing itu melampaui hubungan hewan peliharaan biasa. Max tidur di luar pintu Emma setiap malam, merasakan episode depresinya sebelum menyerangnya, dan memposisikan dirinya di antara dia dan ancaman apapun yang dirasakan. Bagi Emma, Max mewakili penerimaan tanpa syarat di dunia yang kejam tentang penampilannya dan dingin tentang kesedihannya. Pagi hari Sabtu di pasar petani Eagles Rest telah menjadi ritual bagi Emma Cooper, seperti sekolah, di mana setiap lorong terasa seperti sarung tangan bisikan dan mata menghakimi. Pasar menawarkan semacam penerimaan. Para pelanggan tetap mengenalnya sebagai gadis James Cooper, gadis dengan senyum ibunya dan pandai dengan sayuran. Emma tiba sebelum fajar setiap hari Sabtu membantu ayahnya memuat peti tomat pusaka, zucchini, dan jagung manis,
Semuanya tumbuh dari biji yang telah dilestarikan neneknya selama beberapa generasi. Pekerjaan itu fisik, tetapi Emma bangga karenanya. Lengannya yang kuat mungkin lebih besar dari gadis-gadis lain, tetapi mereka dapat membawa beban yang lebih berat. Dan ayahnya tidak pernah gagal untuk memperhatikan. "Kamu memiliki sentuhan ibumu dengan tomat-tomat itu," kata James pagi itu, menyaksikan Emma mengatur buah-buahan merah delima dengan presisi yang cermat. Dia selalu mengatakan bahwa mereka perlu diposisikan sedemikian rupa untuk menunjukkan sisi terbaik mereka. Emma tersenyum, meskipun penyebutan ibunya masih membawa rasa sakit. "Apakah menurutmu dia akan bangga dengan bagaimana kebun itu berubah tahun ini?" "Lebih dari bangga, Emmy sayang." James meremas bahunya dengan lembut sebelum kembali membongkar truk. Max, yang selalu waspada, berpatroli di sekeliling kios mereka, kadang-kadang menerima tepukan lembut dari pelanggan yang sudah dikenalnya. Pembawaan militer anjing itu telah melunak selama bertahun-tahun, tetapi posturnya yang waspada tetap ada, matanya terus-menerus memindai ancaman terhadap keluarganya. Ruth Whittaker, 82 tahun muda dan sejarawan tidak resmi kota, tiba pertama, seperti biasa, rambut peraknya tertata rapi di bawah topi matahari. "Selamat pagi, Nona Emma," panggilnya, langsung menuju ke kios mereka. "Tomat-tomat itu terlihat sangat bagus hari ini, seperti yang biasa ditanam nenekmu." "Selamat pagi, Nyonya Whittaker." Emma menyerahkan tas kertas kepada wanita tua itu. "Aku menyimpan yang terbaik untukmu, dan beberapa kacang ungu yang kamu suka minggu lalu." Gadis yang sangat bijaksana. Tangan Ruth yang kasar menepuk pipi Emma. "Bagaimana keadaan di sekolah?" Senyum Emma goyah. "Baik." Mata Ruth yang baik hati melihat kebohongan itu tetapi tidak mendesak. Alih-alih, dia mendekat, berbisik, "Ingat apa yang aku katakan tentang Eleanor Roosevelt, tidak ada yang bisa membuatmu merasa rendah diri tanpa persetujuanmu. Anak-anak yang menggodamu itu, mereka hanya menunjukkan kekosongan mereka sendiri." Emma mengangguk penuh terima kasih, meskipun kata-kata itu terasa hampa terhadap ingatan ejekan kemarin. Gempa akan datang. Emma berjalan ke kelas. Pasar setidaknya menawarkan istirahat dari kekejaman seperti itu. Dia dihargai karena pengetahuannya tentang sayuran, pengaturan yang cermat, matematika cepatnya saat membuat kembalian. Saat matahari pagi naik lebih tinggi, pasar dipenuhi dengan pembeli akhir pekan. Emma menangani transaksi, sementara ayahnya mengobrol dengan vendor lain. Dia menjaga kiosnya tetap terorganisir dengan cermat, menemukan kenyamanan dalam tatanan hal-hal yang bisa dia kendalikan. Di sakunya dia membawa batu khawatir yang halus yang diberikan ibunya, menggosoknya ketika kecemasan mengencang di dadanya. Tepat pukul 10:17 pagi, gemuruh sepeda motor pertama bergema di Main Street. Suara itu mengubah suasana pasar secara instan. Percakapan terhenti, orang tua menarik anak-anak lebih dekat, vendor menegakkan tubuh, seolah-olah sedang bersiap untuk inspeksi. Emma merasakan Max menempel di kakinya, tubuhnya tegang. "Mereka lebih awal hari ini," gumam Ruth, melirik ke arah jalan. 5 sepeda motor berbelok di sudut dalam formasi sempurna, krom berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Para pengendara mengenakan rompi kulit yang serasi. Mereka dihiasi dengan tengkorak yang terbungkus awan badai, lambang pengendara badai. Mereka muncul di Eagles Rest 3 bulan lalu, awalnya mengaku hanya lewat. Sekarang mereka tampaknya menancapkan akar, membangun apa yang dibisikkan penduduk setempat sebagai markas di properti S1 MCHE Pronunciation Kenzi yang lama, di luar kota. Pemimpinnya, seorang pria yang dipanggil Piton Kingston oleh semua orang, mematikan mesinnya tepat di depan pintu masuk pasar. 4 lainnya mengapitnya, menciptakan penghalang yang mengintimidasi. Piton turun dengan kepercayaan diri yang malas dari seorang pria yang tahu bahwa dia ditakuti. Matanya, tersembunyi di balik kacamata hitam yang dipantulkan, menyapu pasar sebelum menetap di kios sayuran. Senyum perlahan menyebar di wajahnya. "Wah, wah," panggilnya, suaranya terdengar di seluruh pasar yang tiba-tiba sunyi. "Pagi Sabtu di Mayberry, bukankah ini sama sehatnya dengan pai apel?" Emma merasakan kehadiran ayahnya sebelum dia melihatnya, perubahan halus dalam pendiriannya saat dia bergerak lebih dekat padanya, perubahan yang hampir tak terlihat dalam napasnya. Bagi orang lain, James Cooper tampak seperti ayah yang khawatir, mungkin sedikit gugup. Emma tahu sebaliknya. Dia mengenali fokus perhitungan yang berarti ayahnya sedang memetakan rute pelarian, membuat katalog senjata potensial, menilai ancaman. Piton berjalan-jalan di antara kios-kios, menjalankan jarinya di atas produk segar, kadang-kadang meremas terlalu keras atau menjatuhkan barang secara miring.
Pengendara motor lainnya menyebar kehadiran mereka, menindas. Seorang pria bertubuh berat dengan sledge yang ditato di buku-buku jarinya berhenti di pajangan bunga Nyonya Chin, dengan sengaja menjungkir balikan seember bunga matahari. UPS, katanya datar saat Nyonya Chin bergegas menyelamatkan bunganya dari genangan air yang menyebar di trotoar. Emma memperhatikan jantungnya berdebar kencang saat Pithon mendekati kios mereka. Geraman Max semakin dalam, meskipun dia tetap patuh di sisi Emma. Tatapan pengendara motor itu beralih dari sayuran ke Emma, ekspresinya berubah saat dia melihat ukurannya. "Wah, bukankah kamu gadis yang besar?" kata Pithon, bersandar di meja mereka. "Ayahmu pasti menghabiskan banyak uang untuk memberi makanmu." Emma merasakan rasa malu yang familiar merayap di lehernya. Tangannya menemukan batu khawatir di sakunya, meremasnya sampai buku-buku jarinya memutih. "Apakah ada yang bisa saya bantu?" Suaranya keluar lebih mantap dari yang dia harapkan. Alis Pithon naik di atas kacamata hitamnya. "Punya keberanian dalam dirimu, ya?" Itu mengejutkan. Kebanyakan anak gemuk yang saya kenal adalah bayi yang menangis. Dia mengambil tomat, melemparkannya dari tangan ke tangan. "Berapa harga untuk ini?" $3, jawab Emma. Pithon tertawa, suara itu kasar dan hening tegang. $3 untuk tomat? Perampokan jalan raya. Dia melirik James yang sedang membantu pelanggan tua di ujung kios yang jauh. "Apakah ayahmu mengajarimu untuk menipu orang?" "Pusaka organik," jelas Emma, memaksa dirinya untuk menatap matanya. "Kami tidak menggunakan bahan kimia. Itulah mengapa harganya lebih mahal." "Benarkah?" Pithon meremas tomat sampai jus mengalir di pergelangan tangannya. "Yah, kurasa aku baru saja menemukan cacat. Yang ini terlalu lunak." Geraman Max meningkat dan Emma meletakkan tangan yang mantap di kerahnya. Dia bisa merasakan otot-otot anjing itu menegang, siap untuk menerkam. "Max, diam," perintahnya dengan lembut. Perhatian Pithon beralih ke anjing gembala Jerman. Itu anjing yang cukup bagus, terlihat tingkat militer. Suaranya mengandung nada baru. "Dari mana petani gemuk dan putrinya yang gemuk mendapatkan anjing seperti itu?" "Dia penyelamat," jawab Emma, setengah kebenaran datang dengan mudah. Pithon mempelajari Max dengan mata menyipit. "Penyelamat ya? Aneh karena dia berdiri seperti anjing yang saya lihat di Afghanistan." Anjing penyerang dilatih untuk merobek tenggorokan seorang pria. Emma merasa daripada melihat ayahnya mendekat. James bergerak dengan kesantaian yang disengaja yang dia kenali sebagai ketegangan yang sangat terkendali. "Selamat pagi," kata James dengan ramah, menyekat tangannya dengan handuk. "Bisakah saya membantu Anda dengan sesuatu?" Pithon sedikit menegakkan tubuh, menilai James. Apa yang dia lihat tampaknya meyakinkannya. Seorang petani parubaya kelebihan berat badan dengan overall usang. Tidak ada yang mengancam. "Hanya mengagumi keterampilan menjual putri Anda," kata Pithon. "Dan anjing Anda yang menarik ini?" "Max melindungi Emma," jawab James, nadanya ramah tetapi tegas. "Sebaiknya jangan membuat gerakan tiba-tiba di sekitarnya." Pithon menyeringai dengan sengaja menjatuhkan tomat yang hancur ke pajangan mereka. Kedengarannya seperti tanggung jawab di tempat umum. Sayang jika sesuatu terjadi dan dia harus dimatikan. Ancaman menggantung di udara di antara mereka. Emma melihat sesuatu berkedip di mata ayahnya, perhitungan dingin yang muncul dan menghilang begitu cepat. Kebanyakan orang akan melewatkannya. $3 untuk tomat, kata James, suaranya tidak berubah. Pithon tertawa. "Untuk bubur itu aku melakukan kebaikan padamu, petani." Itu terlalu matang. Sledge telah berjalan ke kios mereka, bahunya bertabrakan dengan kasar dengan pajangan saat dia lewat. "Bos, kita harus pindah. Ada urusan yang harus diurus." Pithon menatap mata James untuk beberapa saat lagi sebelum mengangguk. "Kota-kota kecil," katanya cukup keras agar vendor di dekatnya dapat mendengar. Semua orang berpikir bahwa peta kebun kecil mereka istimewa. Mungkin pasar ini perlu memahami bagaimana sesuatu bekerja ketika bisnis baru datang ke kota. Dia mengulurkan tangan tiba-tiba dan menepuk pipi Emma, tangannya berlama-lama dengan tidak nyaman. "Senang mengobrol denganmu, gadis besar. Mungkin kurangi sedikit produk ayahmu, ya?" Max menerjang ke depan, menggonggong tajam, dihentikan hanya oleh cengkeraman kuat Emma di kerahnya. Pithon melompat mundur, tangannya secara naluriah bergerak ke arah ikat pinggangnya. Sebelum dia menyadarinya, James melangkah maju,
menempatkan dirinya di antara Python dan Emma. Saya pikir Anda telah menyampaikan maksud Anda. Waktunya untuk pindah. Sesuatu dalam nada tenang James membuat Python ragu untuk sesaat. Kebingungan berkedip di wajah pengendara motor itu, seolah-olah dia menangkap sekilas sesuatu yang tidak terduga dalam tatapan mata petani itu. Kemudian topeng arogannya kembali. Ayo pergi, panggilnya ke anak buahnya. Tempat ini membosankan bagiku. Para pengendara motor menaiki sepeda motor mereka dengan putaran mesin yang teatrikal, kebisingan memekakan telinga di ruang pasar yang terbatas. Saat mereka menarik diri, Python berputar kembali sekali, menunjuk langsung ke Emma dan menarik jarinya melintasi tenggorokannya dalam gerakan memotong. James menunggu sampai sepeda motor menghilang di tikungan sebelum menoleh ke Emma. "Kamu baik-baik saja?" Emma mengangguk, meskipun tangannya masih gemetar. "Aku baik-baik saja, hanya hal-hal biasa." Ekspresi James melunak dengan pengakuan. Mereka berdua tahu bahwa hal-hal biasa berarti intimidasi terkait berat badan, sesuatu yang sering dialami Emma di sekolah. Tapi ini berbeda, lebih mengancam, lebih disengaja. "Berkemas," kata James pelan. "Kita tutup lebih awal hari ini." "Tapi kita hampir tidak menjual apapun," protes Emma. "Beberapa hari memang seperti itu." James sudah meruntuhkan kanopi mereka, gerakannya efisien. Bagi siapapun yang menonton, dia mungkin tampak bingung dengan konfrontasi itu. Emma melihatnya. Ayahnya sedang merencanakan sesuatu. Saat mereka memuat truk, mobil patroli Sheriff Anderson masuk ke tempat parkir pasar. Sheriff, seorang pria tinggi dengan rambut garam dan merica dan mata yang selalu lelah, mendekati kios mereka. "Kudengar kita mengalami sedikit kegembiraan," katanya. "Buku catatan sudah di tangan, para pengendara badai menyebabkan masalah." "Hanya kesombongan biasa," jawab James, suaranya sengaja santai, menjatuhkan beberapa pajangan, merusak tomat, tidak ada yang serius. Mata Sheriff menyipit sedikit. "Apakah mereka mengancammu atau Emma?" James ragu-ragu cukup lama bagi Emma untuk memperhatikan. "Tidak ada yang langsung, hanya memberitahu semua orang bahwa mereka ada di sini." Sheriff Anderson mencatat sesuatu di buku catatannya. "Itu insiden ketiga yang dilaporkan minggu ini. Mereka semakin berani." Dia merendahkan suaranya. "Antara kita, Cooper, aku akan mengawasi Emma dengan ketat. Ini bukan pengendara motor prajurit akhir pekan biasa. Mereka terorganisir dan mereka membangun wilayah." James mengangguk, menepuk kepala Max. "Kami memiliki sistem keamanan yang baik." Makna ganda itu tidak hilang pada Sheriff, yang memandangi anjing gembala Jerman itu dengan apresiasi baru. "Tetap berhati-hati. Panggil jika sesuatu terjadi, apapun." Saat Sheriff berjalan pergi, Emma memperhatikan ayahnya memindai perimeter pasar, matanya tertuju pada atap dan gang. Dia mengenali perilaku itu dari momen langka ketika penjagaannya tergelincir. James Cooper sedang melakukan penilaian ancaman, seperti yang telah dia lakukan berkali-kali di zona pertempuran. "Ayah," katanya pelan. "Apakah mereka benar-benar berbahaya atau hanya bajingan?" James selesai mengamankan produk mereka sebelum menjawab. "Semua orang berbahaya jika mereka berpikir mereka tidak akan kehilangan apapun, Emmy." Dia menariknya ke dalam pelukan singkat dan erat, tidak biasa untuk ayahnya yang biasanya pendiam, tapi tidak ada yang lebih berbahaya daripada orang tua yang melindungi anak mereka. Ingat itu? Rumah pertanian Cooper terletak di atas 40 hektar di tepi Eagle Rest, cukup jauh dari kota untuk memberikan privasi tetapi cukup dekat bagi Emma untuk naik bus sekolah setiap pagi. Itu milik orang tua James sebelum dia, sebuah bangunan papan putih 2 lantai sederhana dengan beranda melingkar dan lumbung yang kokoh. James telah memodernisasi interior setelah kematian Catherine, memasang fitur keamanan yang akan tampak berlebihan bagi kebanyakan orang, pintu yang diperkuat, jendela tahan benturan, dan kamera pengintai yang disamarkan sebagai perlengkapan biasa. Bagi pengunjung, tampaknya tidak lebih dari tindakan pencegahan yang masuk akal untuk seorang pria dan putrinya yang tinggal di isolasi relatif. Kebenarannya lebih kompleks. Setelah insiden di pasar, James pulang dengan diam, tangannya yang kasar mencengkeram roda kemudi dengan tekanan yang terkendali. Emma mengenali raut wajah ayahnya, penyempitan matanya yang sedikit, pengencangan rahangnya yang hampir tak terlihat. Itu adalah ekspresi yang sama yang dia kenakan saat meninjau kertas keluar rumah sakitnya setelah episode depresi berat pertamanya, ekspresi yang mengatakan bahwa dia sedang merumuskan rencana. "Mereka hanya pengendara motor bodoh," kata Emma akhirnya saat mereka masuk ke jalan masuk kerikil mereka yang panjang. "Kamu tidak perlu khawatir."
James memarkir truk dan menoleh padanya. "Emmy, apa yang terjadi hari ini tidak acak. Mereka menargetkan kios kita secara khusus. Karena kita paling dekat dengan pintu masuk," beralasan Emma. James menggelengkan kepalanya. "Mereka melewati 3 kios lain untuk mencapai kios kita, dan Pithon tahu hal-hal tentang pelatihan Max, tentang kita." Dia meraih ke sakunya dan mengeluarkan sesuatu yang kecil. "Saat membantumu memuat truk, aku menemukan ini, di bawah meja kita." Di telapak tangannya tergeletak sebuah benda hitam kecil tidak lebih besar dari sebuah tombol, sebuah alat pelacak. James menjelaskan, "Tingkat militer, bukan sesuatu yang kamu ambil di toko mata-mata." Emma merasakan hawa dingin, meskipun hari itu hangat. "Mengapa mereka menguping kios kita?" "Itulah yang ingin ku ketahui." James menghancurkan perangkat itu di antara jari-jarinya. "Tapi aku ingin kamu lebih berhati-hati mulai sekarang. Tidak berkeliaran sendirian, bahkan dengan Max. Sekolah, pulang, itu saja sampai aku menemukan ini." Emma mengangguk, meskipun di dalam dirinya dia merasakan sedikit kebencian. Dunianya sudah cukup kecil, sekolah tempat dia disiksa, rumah tempat kenangan ibunya berlama-lama di setiap sudut. Pasar petani telah menjadi satu-satunya sumber interaksinya dengan wajah-wajah ramah. Malam itu, setelah Emma tidur, James mundur ke bengkelnya di Lumbung. Di balik panel dinding palsu terdapat peralatan yang akan mengejutkan sebagian besar penduduk Eagle Rest, perangkat komunikasi, alat khusus, dan lemari terkunci yang berisi senjata yang tidak pernah didaftarkan secara lokal. Dia mengaktifkan laptop yang aman, memasukkan kata sandi yang kompleks dari ingatan. Layar menyala dengan citra satelit Eagle Rest dan wilayah sekitarnya. James berfokus pada properti S1 MCHE Pronunciation Kenzie yang lama tempat para pengendara badai telah membangun markas mereka. Citra terbaru menunjukkan struktur baru, peningkatan lalu lintas kendaraan, dan apa yang tampaknya menjadi pagar perimeter yang baru diperluas. Ini bukan klub motor biasa yang mendirikan cabang lokal. Kecanggihan keamanan mereka dan pola kendaraan pengiriman menunjukkan sesuatu yang jauh lebih terorganisir. James Cross merujuk manifest pengiriman dari bisnis lokal, catatan properti, dan laporan polisi, mencari koneksi. Pola-pola itu muncul perlahan. Peningkatan pengiriman komponen pupuk yang dapat digunakan untuk bahan peledak, pengiriman dari perusahaan surplus militer, dan lonjakan laporan orang hilang dari kabupaten tetangga. Para pengendara badai tidak hanya menandai wilayah, mereka membangun infrastruktur untuk sesuatu yang lebih besar. Penelitiannya berlanjut hingga fajar, ketika dia akhirnya mematikan sistem dan menyembunyikannya sekali lagi. Saat dia berjalan kembali ke rumah, beban penemuannya terasa berat. Para pengendara badai terlibat dalam perdagangan senjata, menggunakan geng motor mereka sebagai kedok untuk operasi yang canggih. Alat pelacak di kios pasar mereka tidak acak. Mereka sedang menilai potensi ancaman, membuat katalog populasi lokal, dan mereka telah mengambil minat khusus pada putrinya. Pagi hari Senin tiba dengan langit suram yang cocok dengan suasana hati Emma. Konfrontasi akhir pekan telah membuatnya cemas dan pikiran untuk menghadapi sekolah membuatnya takut. Ayahnya linglung saat sarapan, pikirannya jelas di tempat lain, meskipun dia bersikeras mengantarnya ke halte bus daripada menonton dari beranda seperti biasa. Ingat, langsung pulang setelah sekolah, dia mengingatkannya saat bus kuning mendekat. Tidak ada berhenti, tidak ada belokan. Emma mengangguk, menyesuaikan ranselnya di bahunya. Max merengek, merasakan kesusahannya karena dipisahkan darinya. "Aku akan baik-baik saja," dia meyakinkan mereka berdua, meskipun kata-kata itu terasa hampa bahkan di telinganya sendiri. Kenyataannya, sekolah semakin sulit. Intimidasi yang dulunya terbatas pada komentar berbisik dan dorongan sesekali telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Emma tidak dapat menentukan dengan tepat kapan sesuatu telah berubah, tetapi waktunya bertepatan dengan kedatangan beberapa siswa baru. Semua anak anggota Storm Riders yang baru-baru ini pindah ke kota. Pemimpin geng itu adalah Justin Kingston, putra Pithon yang berusia 14 tahun, yang telah memantapkan dirinya sebagai kekuatan dominan di kelas 8. Meskipun menjadi transfer baru-baru ini, entah bagaimana dia dengan cepat mengetahui tentang kerentanan Emma, berat badannya, kematian ibunya, serangan paniknya sesekali, dan mempersenjatai masing-masingnya. Perjalanan bus berlalu dalam keheningan yang intens. Emma meringkuk di kursi dekat pengemudi, matanya tertuju pada sepatu kets-nya yang usang. Dia bisa merasakan tangga dari belakang bus tempat Justin dan teman-temannya mengklaim wilayah. Bisikan-bisikan itu tetap sampai padanya. Peringatan gempa bumi, dan lebih baik perkuat kursi bus. Emma mencengkeram ranselnya lebih erat, berfokus pada teknik pernapasan.
4 hitungan masuk, tahan selama 7, 8 hitungan keluar. Terapisnya telah mengajarinya ini setelah serangan panik pertamanya, menjelaskan bagaimana pernapasan terkontrol dapat membantu mengelola perasaan luar biasa yang terkadang mengancam untuk menenggelamkannya. Hari sekolah terbentang dengan siksaan yang diharapkan. Sebuah catatan kejam ditempel di lokernya, erangan yang berlebihan ketika dia duduk di mejanya yang ditugaskan, bisikan dan tawa ketika dia menjawab pertanyaan di kelas. Emma telah mengembangkan strategi untuk masing-masingnya, menjaga matanya tetap lurus ke depan, berfokus pada pekerjaan sekolahnya, mundur ke perpustakaan saat makan siang. Tapi hari ini sesuatu terasa berbeda. Pelecehan itu tampak lebih terkoordinasi, lebih bertujuan, dan sesuatu meningkat di lorong antara kelas. Emma mengambil buku dari lokernya ketika Justin Kingston dan 3 temannya mengepungnya. "Hei, beban berat," ejek Justin, dengan sengaja membenturkan bahunya ke bahunya. "Ayahku melihatmu di pasar hari Sabtu," katanya, "kamu punya anjing pembunuh. Mungkin melatihnya untuk mencari makanan untukmu, ya?" Emma menundukkan kepalanya, mencoba menutup lokernya, tetapi salah satu teman Justin membantingnya sampai tertutup, hampir menangkap jari-jarinya. "Aku sedang berbicara denganmu, gendut," desak Justin, mendekat. "Ada apa? Tidak bisa mendengarku karena perutmu keroncongan." "Tinggalkan aku sendiri," gumam Emma, mencoba melangkahi mereka. Justin menghalangi jalannya. "Ayahku bilang ayahmu bertingkah sangat aneh hari Sabtu, seperti mungkin dia menyembunyikan sesuatu." Suaranya turun menjadi bisikan mengancam. "Apakah kamu menyembunyikan sesuatu, Emma? Apakah ayahmu yang gemuk punya rahasia?" Pertanyaan itu membuat Emma merinding. Ada sesuatu yang diperhitungkan di mata Justin, sesuatu di luar intimidasi biasa. Untuk sesaat dia bertanya-tanya apakah dia tahu tentang latar belakang militer ayahnya, tentang isi ruangan tersembunyi di lumbung mereka. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan," jawabnya, mendorong melewati dia dengan lebih kuat dari yang dia maksudkan. Justin tersandung mundur, kejutan melintas di wajahnya sebelum berubah menjadi amarah. "Kamu akan menyesali itu, sapi," desisnya. "Tidak ada yang mendorongku." Emma bergegas ke kelas berikutnya, jantungnya berdebar-debar. Untuk pertama kalinya dia merasa bahwa intimidasi itu bukan hanya tentang berat badannya atau status sosialnya. Itu terasa pribadi, ditargetkan, seolah-olah dia sedang dicari informasinya. Hari itu semakin memburuk. Di kelas olahraga seseorang telah menulis, "oing-oing," di lokernya dengan spidol permanen. Saat makan siang dia menemukan sandwiknya telah hancur di ranselnya, isinya mengotori buku pelajaran sejarahnya. Pada periode terakhir, Emma merasakan sesak yang familiar di dadanya, penyempitan penglihatannya yang mendahului serangan panik. Dia hampir tidak sanggup melewati bel terakhir. Bergegas ke kamar mandi perempuan kosong di sayap sains, mengunci diri di dalam bilik, Emma akhirnya membiarkan air mata keluar, isak tangis yang tak bersuara mengguncang tubuhnya saat dia terengah-engah. Serangan panik melandanya dalam gelombang, setiap gelombang membuatnya lebih lelah dari sebelumnya. Ketika gedung itu sunyi, Emma akhirnya keluar dari kamar mandi, matanya merah, berbingkai, dan bengkak. Lorong-lorong itu kosong. Dia ketinggalan bus. Mengeluarkan ponselnya untuk menelepon ayahnya, dia menemukan baterainya mati. Kekejaman lain hari itu diatur oleh Justin dan teman-temannya. Emma berdiri di koridor kosong, gelombang keputusasaan menyelimutinya. Jalan pulang sejauh 5 km membentang di depannya seperti perjalanan yang mustahil. Pada saat keputusasaan mutlak itu, sebuah pikiran gelap muncul ke permukaan, pikiran yang telah mengunjunginya selama episode depresi sebelumnya. Jika dia berhenti ada, rasa sakit itu akan berakhir. Tidak ada lagi ejekan tentang berat badannya, tidak ada lagi tatapan kasihan dari guru, tidak ada lagi menjadi beban bagi ayahnya yang berduka. Dia mendapati dirinya berjalan bukan menuju pintu keluar sekolah tetapi menaiki tangga ke lantai 3, lalu ke pintu perawatan yang mengarah ke atap. Tetapi pintu itu seharusnya terkunci. Tetapi tim bisbol sering membukanya untuk istirahat merokok. Hari ini tidak terkecuali. Emma melangkah ke atap kerikil datar, matahari sore membuatnya buta sesaat. Tepi atap hanya 6 meter jauhnya, beton tempat parkir 3 lantai di bawah. Emma bergerak seolah dalam keadaan kesurupan, air mata mengalir tak terkendali di wajahnya. Yang bisa dia dengar hanyalah ejekan yang bergema. Yang bisa dia rasakan hanyalah beban keberadaannya yang menghancurkan. Dia 2 langkah dari tepi ketika gonggongan yang familiar menghancurkan keadaan disosiatifnya, berbalik dengan tidak percaya. Emma melihat Max berlari melintasi atap,
bergerak dengan kecepatan dan tekad yang menyangkal cedera lamanya. Di belakangnya, ayahnya muncul dari pintu akses atap, wajahnya pucat pasi. Max mencapainya lebih dulu secara fisik, menempatkan dirinya di antara Emma dan tepi atap, merengek cemas saat dia menekan kakinya. Kontak fisik, kehadiran anjing yang hangat dan kokoh, yang tidak pernah menghakiminya, tidak pernah membuatnya merasa kekurangan, menerobos keputusasaan Emma. Dia jatuh berlutut, lengan melingkari leher Max yang tebal saat isak tangis mengguncang tubuhnya. James mencapai mereka beberapa detik kemudian, jatuh ke kerikil di samping mereka. Lengannya yang kuat melingkari Emma dan Max, menciptakan lingkaran pelindung. "Emmy," bisiknya, suaranya serak karena emosi. "Aku di sini, aku bersamamu." "Bagaimana kau menemukanku?" Emma berhasil mengatakannya di antara isak tangis. James mundur sedikit, matanya merah padam. "Max, ketika kau tidak pulang, aku membawanya untuk melacakmu." Dia menuntun kami langsung ke sini, dia menangkup wajahnya dengan tangan kasarnya. "Emma, tolong jangan pernah. Aku tidak bisa kehilanganmu juga." Ketakutan telanjang dalam suara ayahnya, getaran yang tidak biasa di tangannya, ini menembus keputusasaan Emma lebih efektif daripada kata-kata apapun. Pria ini, yang telah menghadapi pertempuran, yang telah melihat yang terburuk yang dapat ditawarkan umat manusia, ketakutan pada gagasan kehilangan dia. "Maaf," bisiknya. "Hari ini terlalu berat." James membantunya berdiri, menjaga lengan pendukung di bahunya. "Ayo pulang, Emmy Bear. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama." Saat mereka menuruni atap, Emma melihat ayahnya bertukar pandang yang signifikan dengan seseorang di tempat parkir sekolah. Sheriff Anderson bersandar di mobil patrolinya dengan ekspresi serius. Sheriff mengangguk sekali, gerakan yang tampak syarat dengan makna. Malam itu, setelah Emma tenang dengan coklat panas dan Max berbaring melindungi kakinya, James duduk di seberang Sheriff Anderson di meja dapur mereka. Buku catatan resmi Sheriff terbuka, tetapi dia tidak menulis. Sebaliknya, dia mempelajari James dengan rasa hormat yang baru. "Kau mau memberitahuku bagaimana anjingmu tahu persis di mana menemukan putrimu?" Anderson bertanya dengan tenang. "Atau bagaimana kau bisa sampai dari peternakanmu ke sekolah dalam waktu kurang dari 10 menit, padahal itu adalah perjalanan 20 menit? James menatapnya dengan mantap. "Aku seorang ayah yang khawatir yang tahu bahwa putrinya telah diintimidasi. Aku mengawasinya." "Hentikan omong kosong itu, Cooper." Anderson mencondongkan tubuh ke depan. "Aku memasukkan namamu ke dalam sistem setelah hari ini, catatan dinas 20 tahun, sebagian besar disunting, anjingmu memiliki nomor dinas militer dan kau kebetulan pindah ke Eagles Rest tepat ketika dinasmu berakhir." Dia mengetuk buku catatannya. "Aku bukan musuhmu di sini, tetapi aku perlu tahu apa yang aku hadapi jika Storm Rider ini menargetkan keluargamu secara khusus." James terdiam sejenak, menimbang pilihannya. Akhirnya dia mengangguk. "Delta Force pensiun dengan terhormat setelah diagnosis istriku. Max adalah K9 deteksi bahan peledak unitku sampai IAD di Afghanistan melukainya. Kami datang ke sini untuk awal yang baru, tidak lebih." "Dan Storm Rider? Ada sejarah di sana?" "Tidak ada," jawab James. "Tapi mereka tidak seperti yang terlihat. Mereka terorganisir, didanai dengan baik dan mereka telah mengambil minat khusus pada propertiku dan putriku." Anderson mengangguk perlahan. "Aku telah memperhatikan operasi mereka tanpa profesional untuk sekelompok pengendara motor. Terlalu banyak uang, terlalu banyak koneksi, terlalu cepat." Dia menutup buku catatannya. "Aku kekurangan staf. Pemotongan anggaran Cooper County berarti aku memiliki 3 deputi yang mencakup 100 mil persegi. Jika ada sesuatu yang terjadi dengan Storm Rider ini, aku bisa menggunakan seseorang dengan latar belakangmu. Aku seorang petani sekarang," kata James dengan hati-hati, "seorang ayah. Kau juga kesempatan terbaik kota ini, jika kecurigaanku tentang pengendara motor ini benar." Anderson berdiri untuk pergi. "Pikirkan tentang itu. Sementara itu, jagalah putrimu tetap dekat dan buka matamu." Saat mobil sheriff menghilang di jalan masuk, James kembali menemukan Emma tertidur di sofa, satu tangan terkubur di bulu Max. Pemandangan itu memperkuat tekadnya. Apapun yang direncanakan Storm Rider, ancaman apapun yang mereka timbulkan ke Eagles Rest dan putrinya, James Cooper tidak akan tertangkap basah lagi. Hari-hari pertempurannya mungkin sudah di belakangnya, tetapi naluri, pelatihan, pikiran strategis yang telah menjadikannya komandan Delta Force legendaris,
itu tetap tajam seperti silet. Dan tidak ada di dunia ini yang lebih berbahaya daripada seorang ayah yang melindungi anaknya. Pagi setelah kejadian di atap Emma, James membuat keputusan. Dia menelepon sekolah dan memberitahu mereka bahwa Emma akan absen selama sisa minggu itu, dengan alasan keadaan darurat keluarga. Suara sekretaris membawa nada pengertian yang menunjukkan bahwa berita tentang kejadian itu telah beredar melalui jejaring gosip kota kecil itu. Pada kenyataannya, James membutuhkan waktu untuk mengamankan situasi mereka dan memastikan keselamatan Emma sebelum mengizinkannya kembali ke lingkungan yang telah mendorongnya ke jurang. Emma duduk di meja dapur pagi itu, dengan lesu mendorong sereal di sekitar mangkuknya, kepala Max bersandar melindungi pangkuannya. Anjing gembala Jerman itu tidak meninggalkannya sejak hari sebelumnya, seolah memahami besarnya apa yang hampir terjadi. "Apakah aku dalam masalah?" Emma akhirnya bertanya. Memecah kesunyian yang tidak nyaman itu, James mendongak dari dokumen yang sedang dia tinjau. "Untuk apa yang terjadi kemarin?" Dia menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Tidak, Emmy, tidak pernah untuk itu. Tapi aku ingin kau berjanji sesuatu padaku." Dia meraih meja, meraih tangannya. "Jika perasaan itu kembali, perasaan yang membuatmu berpikir tentang menyakiti diri sendiri, kau akan segera memberitahuku, tidak peduli jam berapa, tidak peduli apa yang sedang aku lakukan. Janji padaku." Emma mengangguk, air mata menggenang di matanya. "Aku janji." "Bagus." James meremas tangannya sebelum melepaskannya. "Sekarang aku punya beberapa tugas yang harus dijalankan di kota. Kau tinggal di sini bersama Max. Pintu terkunci, sistem keamanan aktif. Jika ada yang datang ke pintu, siapapun, kau meneleponku segera." Setelah James pergi, Emma mundur ke kamarnya, Max mengikuti dengan patuh. Dia mengeluarkan jurnalnya, membalik halaman-halaman yang dipenuhi dengan pikiran gelap dan menyalahkan diri sendiri ke lembar yang baru. Sesuatu tentang konfrontasi kemarin dengan Justin Kingston terus mengganggunya. Pertanyaannya tidak seperti intimidasi biasa. Pertanyaan-pertanyaan itu menyelidik, hampir dewasa dalam perhitungan mereka. "Apakah ayahmu yang gemuk memiliki rahasia?" Pertanyaan itu terasa dilatih, seolah orang lain telah memasukkan kata-kata itu ke mulut Justin. Sekitar tengah hari, ketukan di pintu mengejutkan Emma dari pikirannya. Max segera menegang, bergerak untuk berdiri di antara Emma dan pintu kamar tidur, bulu kuduknya terangkat. Jantung Emma berdebar kencang saat dia menyelinap ke jendelanya, mengintip dengan hati-hati melalui tirai. Di beranda berdiri Miss Martinez, guru matematikanya, memegang apa yang tampak seperti folder kertas. Emma ragu-ragu, peringatan ayahnya bergema di benaknya. Tetapi Miss Martinez selalu baik, salah satu dari sedikit guru yang secara konsisten turun tangan ketika intimidasi terjadi di hadapannya. Mengeluarkan ponselnya, Emma menelepon ayahnya. "Miss Martinez ada di sini," katanya ketika dia menjawab. Dia punya beberapa kertas. Ada jeda di telepon. "Tetap di dalam," instruksi James. "Katakan padanya melalui pintu bahwa kau tidak enak badan dan dia bisa meninggalkan kertas-kertas itu di kotak surat. Jangan buka pintunya, Emmy." Sesuatu dalam nada suara ayahnya membuat Emma menurut tanpa argumen. Setelah Miss Martinez pergi, menempatkan folder di kotak surat mereka seperti yang disarankan, Emma memperhatikannya pergi. Guru itu tampak kecewa, tetapi tidak terkejut dengan penolakan itu. Ketika James kembali ke rumah 1 jam kemudian, dia mengambil folder itu sebelum memasuki rumah. Emma memperhatikan saat dia dengan hati-hati memeriksa isinya, tugas pekerjaan rumah dan catatan yang menyatakan keprihatinan atas kesejahteraan Emma. "Mengapa kau tidak ingin aku mengizinkannya masuk?" tanya Emma. "Miss Martinez baik. Dia menghentikan Justin ketika dia jahat padaku." James mempertimbangkan jawabannya dengan hati-hati. "Aku berhati-hati sekarang. Itu saja. Sampai kita tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi dengan Storm Rider, kita harus berhati-hati tentang siapa yang kita percayai." Apa yang tidak dibagikan James dengan Emma adalah apa yang telah dia temukan selama menjalankan tugasnya hari itu. Menggunakan kontak dari hari-hari militernya, dia menjalankan pemeriksaan latar belakang pada penduduk terbaru Eagle Rest, termasuk guru-guru yang baru dipekerjakan di kota itu. Sebagian besar kembali bersih, tetapi sejarah Helena Martinez mengandung penyimpangan, celah dalam catatan pekerjaannya, alamat yang mengarah ke gedung-gedung pemerintah, dan tumpang tindih yang aneh dengan penyelidikan federal terhadap perdagangan senjata di 3 negara bagian yang berbeda. Tidak ada yang konklusif, tetapi cukup untuk meningkatkan bendera merah bagi seseorang dengan pelatihan James. Sementara Emma mengerjakan tugas-tugasnya sore itu,
James membangun pengawasan halus di sekitar properti mereka, kamera satwa liar diposisikan di titik-titik strategis, sensor gerak yang disamarkan sebagai dekorasi taman, kabel perjalanan disembunyikan di sepanjang rute pendekatan yang mungkin. Bagi mata yang terlatih, tindakan-tindakan ini mungkin terdeteksi, tetapi bagi pengamat biasa mereka akan tampak tidak lebih dari keamanan pertanian standar. Malam itu, setelah Emma pergi tidur, James berkendara ke kota. The Rusty Nail adalah satu-satunya bar Eagle S Rest, sebuah tempat yang lapuk yang telah melayani petani dan peternak lokal selama beberapa generasi. Baru-baru ini ia telah memperoleh Storm Rider baru dan teratur yang mengklaim bagian sudut. Hampir setiap malam, James masuk dengan santai mengenakan jeans dan flanelnya yang usang. Tidak ada yang menunjukkan bahwa dia bukan petani lokal yang mampir untuk minum bir. Dia duduk di bar, mengangguk ke wajah-wajah yang familiar sambil menjaga para pengendara motor dalam penglihatan perifernya. Pithon Kingston duduk di tengah kelompok, mengadakan pengadilan seperti seorang raja di antara rakyatnya. Percakapan itu hidup, dengan ledakan tawa sesekali yang membawa nada mengancam. "Selamat malam Cooper," atau bartender, Mike Davidson, menyambutnya. "Tidak biasa melihatmu di sini pada malam kerja. Semuanya baik-baik saja di tempatmu?" "Hanya perlu keluar dari rumah sebentar," jawab James, menerima bir yang ditempatkan Mike di depannya. "Beberapa hari terakhir ini berat." Ekspresi Mike melembut. "Mendengar tentang Emma. Anak-anak bisa kejam. Bagaimana keadaannya?" "Dia tangguh," kata James, kebanggaan dalam suaranya tulus. "Lebih tangguh dari yang dia tahu." Saat mereka berbicara, James memperhatikan Pithon memperhatikannya dengan minat yang disembunyikan dengan buruk. Pemimpin pengendara motor itu membisikkan sesuatu kepada Sledge, yang mengangguk dan berjalan ke bar, menempatkan dirinya 2 bangku dari James. "Petani Cooper," Sledge mengakui nada suaranya mengejek hormat. "Mendengar, putrimu mengalami masalah di sekolah kemarin. Turata berjalan buruk, aku dengar." James menyesap birnya perlahan, mengendalikan gelombang amarah protektif. "Kau tampaknya mendapat informasi dengan baik tentang perjuangan pribadi seorang anak di bawah umur." Sledge mengangkat bahunya yang besar. "Kota kecil. Orang-orang berbicara. Orang-orang harus berhati-hati tentang apa yang mereka bicarakan," jawab James dengan datar. "Terutama ketika itu melibatkan anak-anak." "Hanya membuat percakapan," kata Sledge, mengangkat tangannya dalam penyerahan yang mengejek. "Pithon berpikir kau mungkin kesal tentang obrolan kecil kita di pasar. Ingin kau tahu, tidak ada perasaan yang sulit." James berbalik sedikit untuk menghadapi pengendara motor itu secara langsung. "Benarkah? Beritahu Pithon, jika dia atau salah satu dari orang-orangnya mendekati putriku lagi di sekolah, di pasar, di mana saja, pasti akan ada perasaan yang sulit." Mata Sledge menyipit pada penyampaian yang tenang dari apa yang jelas merupakan ancaman. Untuk sesaat fasad kesopanan retak, mengungkapkan sesuatu yang dingin dan diperhitungkan di bawahnya. Ini bukan hanya penegak hukum pengendara motor, ini adalah seseorang dengan pelatihan, seseorang yang mengenali ancaman yang tulus ketika dia mendengarnya. "Pesan diterima," kata Sledge akhirnya, nadanya tidak lagi mengejek. "Tetapi kau mungkin ingin mempertimbangkan sesuatu, Cooper. Eagle S Rest sedang berubah. Bisnis baru, peluang baru, orang-orang pintar naik kapal lebih awal." Dia condong sedikit lebih dekat. "Pithon menyukai tanahmu. Akses yang baik, jalan, terpencil, banyak ruang penyimpanan. Dia siap untuk membuat tawaran yang murah hati, sangat murah hati." Potongan-potongan itu cocok untuk James. Storm Rider tidak hanya membangun wilayah, mereka menginginkan peternakannya secara khusus. Lokasi strategisnya, beberapa bangunan luar, isolasi relatif dari tetangga akan menjadikannya pusat distribusi yang ideal untuk perdagangan senjata. "Tidak tertarik?" jawab James sederhana. "Tanah keluarga tidak untuk dijual dengan harga berapapun." Sledge mengangguk seolah dia mengharapkan jawaban ini. "Pikirkan tentang putrimu, Cooper. Setelah apa yang terjadi kemarin mungkin dia membutuhkan awal yang baru di tempat lain. Pithon dapat mewujudkannya. Cukup uang untuk pindah kemanapun kau inginkan. Beri gadis itu awal yang baru." Ancaman yang tersirat itu jelas, ambil tawaran itu atau kehidupan Emma di Eagle S Rest akan menjadi tak tertahankan. James menghabiskan birnya dalam satu tegukan panjang, meletakkan gelas dengan hati-hati dan berdiri. "Peternakanku tidak untuk dijual," katanya setiap kata disampaikan dengan tepat. "Putriku dan aku tidak akan pergi kemanapun." Pastikan Pithon memahami itu.
Dia meninggalkan bar tanpa melihat ke belakang, meskipun dia bisa merasakan mata melacak keberangkatannya. Begitu berada di truknya, James mengeluarkan sebuah perangkat kecil dari sakunya, sebuah sistem perekaman pasif yang telah menangkap setiap kata dari percakapannya dengan slide G. Satu bukti diamankan. Itu tidak banyak, tetapi itu adalah sebuah awal. Hari-hari berikutnya menetapkan rutinitas baru untuk rumah tangga Cooper. James menyuruh Emma tidak masuk sekolah, mengatur agar tugas-tugas dikirimkan oleh Sheriff Anderson daripada diserahkan kepada kebijaksanaan sekolah. Dia mengintensifkan pelatihannya dengan Max, memperkuat perintah yang akan menjaga keduanya aman dalam berbagai skenario. Yang mengejutkan Emma, ayahnya juga mulai mengajarinya teknik-teknik bela diri, gerakan-gerakan sederhana tetapi efektif yang dirancang untuk menciptakan jarak dari penyerang dan memungkinkan untuk melarikan diri. Aku tidak bisa selalu bersamamu, jelas James saat dia menunjukkan padanya cara mematahkan pegangan pergelangan tangan. Aku perlu tahu kau bisa melindungi dirimu sendiri jika perlu. Emma mengikuti pelatihan itu dengan antusiasme yang tak terduga. Aktivitas fisik memberinya rasa memiliki yang hilang darinya, dan perhatian terfokus dari ayahnya memberikan kepastian bahwa dia tidak sendirian dalam menghadapi apapun yang akan datang. Selama waktu ini, James secara metodis mengumpulkan intelijen tentang operasi Storm Rider. Menggunakan kontak militernya, dan pengawasan yang didirikan dengan hati-hati, ia membangun gambaran komprehensif tentang infrastruktur mereka, rute pasokan, metode distribusi, personel kunci. Operasi itu lebih canggih dari yang dia duga semula, dengan koneksi ke jaringan kriminal yang lebih besar dan bukti perlindungan dari seseorang dengan pengaruh signifikan. 1 minggu setelah konfrontasi di pasar, Emma gelisah karena kurungan. Ayah, aku tidak bisa terus terkunci selamanya, dia berdebat saat sarapan. Aku kehilangan terlalu banyak sekolah, dan semakin lama aku menjauh, semakin buruk jadinya ketika aku kembali. James menyadari kebenaran dalam kata-katanya. Mengisolasi Emma mungkin melindunginya secara fisik, tetapi itu merusak emosinya dan sosialnya. Setelah pertimbangan yang cermat, dia setuju dia bisa kembali ke sekolah pada hari Senin berikutnya dengan tindakan pencegahan tertentu. Kau akan membawa Max bersamamu, dia bersikeras, menimpa protes awalnya. Aku sudah menyetujuinya dengan kepala sekolah dosen sebagai akomodasi anjing terapi karena kecemasanmu. Dia akan memiliki dokumentasi resmi dan semuanya. Mata Emma membesar. Mereka akan membiarkan Max datang ke sekolah bersamaku? Sheriff Anderson membantu membujuk mereka, jelas James. Setelah apa yang terjadi di atap, sekolah sangat ingin menunjukkan bahwa mereka menanggapi kesejahteraanmu dengan serius. Dia tidak menambahkan bahwa Anderson telah menyiratkan potensi masalah kewajiban jika mereka menolak akomodasi yang wajar untuk seorang siswa yang telah mencoba menyakiti diri sendiri di properti sekolah. Senin pagi tiba dengan campuran rasa takut dan tekad untuk Emma. Dia berpakaian dengan hati-hati dalam pakaiannya yang paling nyaman, perisai kain melawan tatapan dan bisikan yang tak terhindarkan. Max mengenakan rompi baru yang mengidentifikasi dia sebagai hewan pelayanan, sikapnya berubah secara nyata ketika James meletakkannya padanya. Kepala tegak, gerakan tepat, setiap inci. Anjing pekerja profesional, ingat, kata James saat dia mengantar mereka ke sekolah, daripada membiarkan Emma naik bus. Max tetap bersamamu setiap saat. Jika ada yang membuatmu kesulitan, siapapun, kau gunakan kata sandi yang kita diskusikan dan Max akan memberitahu, dan jika keadaan menjadi sangat buruk, kau meneleponku segera. Aku tahu, ayah, jawab Emma gugup, membelai bulu Max. Kita sudah membahasnya sejuta kali. Tempat parkir sekolah sudah penuh ketika mereka tiba. James berjalan bersama Emma ke pintu masuk utama, Max mengikuti dengan sempurna di sampingnya. Para siswa berhenti dan menatap percakapan yang terhenti di tengah kalimat pada pemandangan anjing gembala Jerman yang mengesankan yang menemani target intimidasi favorit sekolah. Kepala sekolah dosen menemui mereka di pintu, ekspresinya campuran yang hati-hati dari kekhawatiran profesional dan kelelahan saat dia mengamati Max. Miss Cooper, selamat datang kembali, dia menyapa Emma. Aku percaya kau merasa lebih baik. Tidak, ya, Pak, jawab Emma pelan, dan ini pasti Max, benar. Kepala sekolah menjaga jarak yang terukur dari anjing itu. Aku telah meninjau dokumentasi yang diberikan Sheriff Anderson. Meskipun ini sangat tidak biasa, kami berkomitmen untuk memberikan akomodasi yang sesuai untuk kondisimu. Dia menyerahkan Emma kartu laminasi. Ini menunjukkan persetujuan resmi untuk hewan pelayananmu. Harap tunjukkan kepada guru atau anggota staf yang bertanya. Saat James bersiap untuk pergi, dia memperhatikan Miss Martinez memperhatikan dari lorong. Ekspresinya tak terbaca. Mata mereka bertemu sebentar sebelum dia berbalik,
menghilang ke aliran siswa yang menuju ke jam pertama. Aku akan menjemputmu tepat pukul 3:15, James memberitahu Emma. Tunggu aku tepat di sini di dalam pintu. Jangan pergi dengan orang lain, bahkan seorang guru atau serif, kecuali mereka menggunakan kata sandi keluarga kita. Dimengerti? Emma mengangguk, menegakkan bahunya dengan Max di sisinya. Dia memasuki sekolah, kepala terangkat tinggi, meskipun bisikan mengikuti kemajuannya. Hari itu terbukti menjadi studi tentang kontras. Beberapa siswa menjaga jarak, terintimidasi oleh kehadiran Max. Yang lain, sebelumnya netral dalam hierarki sosial, mendekati Emma dengan keramahan yang hati-hati, tertarik oleh rasa ingin tahu tentang teman kaninusnya. Para guru bereaksi dengan berbagai tingkat penerimaan, dari persetujuan Miss Martinez yang jelas hingga gangguan Emmer Hoffman yang nyaris tidak disembunyikan karena memiliki seekor anjing di kelas sainsnya. Justin Kingston dan teman-temannya tetap tidak hadir secara mencolok sampai jam makan siang ketika mereka memasuki kafetaria secara massal, memindai ruangan sampai mereka melihat Emma. Justin mulai menuju mejanya, seringainya yang biasa tetap ada, tetapi ragu-ragu ketika Max mengangkat kepalanya, mata gelap tertuju pada ancaman yang mendekat. Kendalikan anjingmu, Fatso, Justin memanggil dari jarak yang aman, atau kendali hewan mungkin harus berkunjung. Emma merasakan rasa malu yang familiar, tetapi itu diperlunak oleh kehadiran Max yang kokoh di kakinya. Dia hewan pelayanan, jawabnya cukup keras agar guru pengawas dapat mendengar. Dilindungi secara hukum. Mungkin kau harus membaca sesuatu selain buku komik, Justin. Riak tawa terkejut menyebar melalui meja-meja terdekat. Wajah Justin menjadi gelap karena marah pada dorongan balik yang tak terduga itu. Sebelum dia bisa merespons, Miss Martinez muncul di sampingnya. Apakah ada masalah di sini, Emmer Kingston? Tanyanya, nadanya menyenangkan tetapi tegas. Dia membawa anjing berbahaya ke sekolah, keluh Justin, dia mencoba menyerangku. Sebenarnya, jawab Miss Martinez, aku telah mengamati dari seberang ruangan. Max belum beranjak dari sisi Emma sementara kau mendekati meja mereka dengan apa yang tampak sebagai niat bermusuhan. Dia tersenyum tipis. Mungkin kau harus mencari tempat duduk lain untuk hari ini. Saat Justin dan teman-temannya mundur, Emma menatap guru matematikanya dengan apresiasi yang baru ditemukan. Terima kasih, Miss Martinez. Sama-sama Emma. Ekspresi guru itu melembut. Aku senang melihatmu kembali ke sekolah, dan aku terutama senang melihatmu memiliki perlindungan yang baik sekarang. Sesuatu dalam caranya menekankan kata perlindungan menarik perhatian Emma, tetapi sebelum dia bisa menganalisisnya, Miss Martinez melanjutkan, jika kau membutuhkan bantuan untuk mengejar pekerjaan yang kau lewatkan, aku tersedia setelah sekolah hampir setiap hari. Sisa hari itu berlalu tanpa insiden besar, meskipun Emma tetap waspada, sangat menyadari lingkungannya dengan cara yang mengingatkannya pada ayahnya. Menjelang jam terakhir dia kelelahan karena kewaspadaan konstan, dan bahkan Max menunjukkan tanda-tanda kelelahan, sikap militernya yang biasa sedikit rileks saat dia berbaring di kakinya selama kelas sejarah. Saat bel terakhir berdering, Emma mengumpulkan barang-barangnya dan menuju ke pintu masuk utama seperti yang diinstruksikan. Dia berada di tengah-tengah sayap sains ketika dia mendengar suara-suara dari ruang kelas yang jarang digunakan. Satu suara khususnya menonjol, Justin Kingston. Nadanya sangat hormat saat dia berbicara kepada seseorang yang tidak bisa dilihat Emma, menyuruhku untuk mencari tahu apapun yang aku bisa tentang Cooper dan anaknya. Justin berkata, orang tua itu tampaknya tidak khawatir tentang taktik intimidasi normal kita. Itu karena dia bukan siapa dia tampaknya. Jawab suara kedua, dewasa, laki-laki dan tidak dikenal oleh Emma. Terus desak gadis itu. Cepat atau lambat dia akan retak dan kita akan mendapatkan apa yang kita butuhkan. Dia membawa anjing militer ke sekolah hari ini, lapor Justin, anjing gembala Jerman dengan semacam rompi pelayanan. Jeda. Menarik. Ambil gambar lain kali kau melihatnya. Aku ingin menjalankannya melalui basis data kita. Emma mundur dengan hati-hati, tetapi kuku Max berderit di lantai linoleum. Suara itu tampaknya diperkuat di lorong kosong. Percakapan di dalam ruang kelas berhenti tiba-tiba. Seseorang ada di sana, suara dewasa itu mendesis. Emma tidak menunggu untuk ditemukan. Dia berbalik dan berlari, Max menjaga kecepatan di sampingnya saat mereka berlari melalui koridor kosong menuju pintu masuk utama. Di belakang mereka dia mendengar pintu terbuka dan langkah kaki mengejar. Mereka menerobos pintu depan, tepat ketika truk James berhenti di tepi jalan, Emma membuka pintu penumpang, memungkinkan Max melompat masuk sebelum bergegas masuk sendiri. Jalan, dia terengah-engah, seseorang mengikuti kita. James tidak mempertanyakan urgensinya.
Dia menarik diri dari tepi jalan dengan lancar tetapi cepat, matanya memeriksa kaca spion. Apa yang terjadi? Aku mendengar Justin berbicara dengan seseorang, jelas Emma di antara napas yang tersengal-sengal, seorang dewasa. Aku tidak mengenali. Mereka berbicara tentangmu, tentang mencari tahu siapa kau sebenarnya, dan mereka menyebut Max. Mereka ingin menjalankannya melalui basis data mereka, apapun artinya itu. Ekspresi James menjadi gelap. Apakah kau melihat siapa yang diajak bicara Justin? Emma menggelengkan kepalanya. Tidak, tetapi mereka mendengar kami dan mulai mengejar kami. Dia memutar di kursinya untuk melihat kembali ke sekolah. Ayah, aku tidak berpikir ini hanya tentang membeli peternakan kita lagi. Mereka tahu sesuatu tentangmu, tentang siapa kau dulu. Itu selalu menjadi kemungkinan, James mengakui, suaranya tenang, meskipun ketegangan terlihat dalam cengkeramannya pada setir. Catatan militer dapat disegel, tetapi orang-orang berbicara. Koneksi dapat dilacak. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Emma tiba-tiba takut dengan sorot tekad di mata ayahnya, untuk melindungimu dan untuk melindungi kota ini. James menjawab, para pengendara badai bukan hanya penjahat, Emmy. Berdasarkan apa yang telah aku temukan, mereka sedang menjadikan Eagles Rest sebagai pusat distribusi utama untuk senjata ilegal, perangkat keras militer yang dapat menghancurkan komunitas di seluruh negeri. Saat mereka berbelok ke jalan tanah yang menuju ke pertanian mereka, James mengambil keputusan, sudah waktunya untuk memberitahumu segalanya. Kamu sudah cukup umur untuk mengerti apa yang sedang kita hadapi. Dan setelah hari ini, menyembunyikan sesuatu darimu justru akan membuatmu lebih berbahaya, bukan sebaliknya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ibunya meninggal, James terbuka kepada Emma tentang karir militernya, pelatihan khusus, operasi rahasia, alasan dia memilih kehidupan bertani yang tenang setelah Catherine didiagnosis. Dia menjelaskan kecurigaannya tentang para pengendara badai secara rinci, menunjukkan bukti yang telah dia kumpulkan tentang pengiriman senjata, pencucian uang melalui bisnis lokal, dan infiltrasi strategis infrastruktur kota. Kenapa ayah tidak memberitahu Sheriff Anderson saja semuanya? Tanya Emma. Biarkan dia yang menanganinya. Anderson orang yang baik, tapi dia kalah persenjataan dan kekurangan personel, jelas James. Lebih penting lagi, aku yakin ada seseorang yang memiliki wewenang melindungi operasi para pengendara badai. Sampai aku tahu siapa orang itu, melibatkan saluran resmi bisa membocorkan rencana kita. Emma menyerap informasi ini dan persepsinya tentang ayahnya yang pendiam dan kelebihan berat badan berubah secara dramatis. Pria di hadapannya bukan hanya seorang petani yang membiarkan dirinya terlantar setelah kematian istrinya. Dia adalah operator yang terampil yang memainkan permainan panjang, menggunakan penampilannya yang tidak mencolok sebagai kedok saat dia mengumpulkan informasi intelijen. Jadi, apa rencananya? Tanyanya akhirnya. James tersenyum sedikit, mengenali tekad keluarga Cooper dalam pertanyaan putrinya. Pertama, kita amankan posisi kita. Kemudian, kita kumpulkan bukti yang lebih konkret. Dan akhirnya, kita ganggu operasi mereka di titik paling rentan dalam rantai pasokan mereka. Dan di mana itu? Berdasarkan manifest pengiriman dan pengawasan, mereka mengharapkan pengiriman senjata besar 3 hari lagi. Itulah kesempatan kita. Ekspresi James berubah serius. Tapi, Emma, ini akan berbahaya. Aku ingin kamu mengerti bahwa begitu kita berkomitmen pada tindakan ini, tidak ada jalan untuk kembali. Orang-orang ini tidak akan ragu untuk melenyapkan siapapun yang mereka anggap sebagai ancaman. Emma memikirkan perundungan Justin yang terencana, tentang atap tempat dia hampir membuat keputusan yang tidak dapat diubah, dan tentang pria tak bernama yang telah memerintahkan seorang anak untuk mengumpulkan informasi intelijen tentang keluarganya. Ketakutannya nyata, tetapi begitu pula kemarahannya yang tumbuh pada mereka yang telah membalikan kehidupannya di kotanya. Aku mengerti, katanya dengan tegas. Apa yang ayah butuhkan dariku? Pagi setelah James mengungkapkan ruang lingkup penuh operasi para pengendara badai kepada Emma, kabut tebal menyelimuti Eagles Rest, menutupi kota dengan warna putih yang menyeramkan. Emma berdiri di jendela kamarnya, menyaksikan gumpalan kabut melingkari lumbung dan menghilang ke ladang sekitarnya. Lanskap yang tertutup kabut tampak seperti metafora yang tepat untuk realitas barunya. Bentuk-bentuk familiar berubah menjadi sesuatu yang misterius dan berpotensi mengancam. 3 hari sampai pengiriman senjata, 3 hari untuk mengumpulkan bukti akhir yang mereka butuhkan, 3 hari yang bisa mengubah segalanya bagi keluarga mereka dan bagi Eagles Rest. Siap untuk ini? Tanya James dari ambang pintunya, sudah berpakaian petani, mengenakan overall usang di atas kemeja flanel pudar, sepatu bot kerja yang berlumuran lumpur dari hujan kemarin. Emma mengangguk,
meskipun perutnya mulas karena cemas. Misi hari ini tampak cukup sederhana di permukaan. Dia akan kembali ke sekolah bersama Max seperti biasa, mempertahankan rutinitasnya, sambil lebih memperhatikan Justin Kingston dan rekan-rekannya. Sementara itu, James akan mengunjungi Ruth Whittaker, dengan alasan berterima kasih atas dukungannya di pasar petani, tetapi sebenarnya untuk mencari informasi tentang apa yang mungkin telah diperhatikan oleh penduduk tertua kota mengenai aktivitas para pengendara badai. Tapi ingat, James memperingatkan saat dia mengantar Emma ke sekolah, pengamatan saja hari ini. Tidak ada konfrontasi, tidak ada investigasi. Jika Justin atau orang lain mendekatimu, jawaban standar saja. Tidak ada yang mengungkapkan apa yang kita ketahui. Emma menyelesaikan, "Ayah, kita sudah membahas ini 3 kali saat sarapan." James tersenyum sedikit. "Itu putriku. Keamanan operasional adalah perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan." Emma menyelesaikan, sambil memutar matanya tetapi membalas senyumnya. Di sekolah, Emma mempertahankan kesadarannya yang meningkat sepanjang pagi. Dia memperhatikan detail yang mungkin telah diabaikan sebelumnya. Justin Kingston menerima pesan teks selama kelas yang membuatnya tampak tegang. MS Martinez mengawasi siswa tertentu dengan perhatian khusus, kamera keamanan baru dipasang di titik-titik penting di seluruh gedung. Max tetap waspada di sampingnya. Pelatihan militernya terlihat dari cara dia memposisikan dirinya di setiap ruang kelas, selalu menghadap pintu, selalu menjaga garis pandang ke semua pendekatan. Selama jam makan siang, Emma membuat keputusan yang diperhitungkan untuk duduk di meja di dekat pintu keluar timur kafetaria, yang menawarkan pemandangan yang jelas ke tempat parkir. Seperti yang dia duga, Justin dan 3 siswa lainnya, semua anak dari anggota para pengendara badai, meninggalkan gedung di tengah jam makan siang, menyeberang ke sisi jauh tempat parkir tempat mereka bertemu sebentar dengan seorang pria berseragam pengiriman. Pertukaran itu cepat, hampir tidak terlihat jika Anda tidak mencarinya, tetapi mata Emma yang baru dilatih menangkap paket kecil yang berpindah tangan. Dia diam-diam mengambil foto dengan teleponnya, memiringkannya agar tampak seolah-olah dia sedang memeriksa media sosial. Max, merasakan ketegangannya, bergeser sedikit tetapi mempertahankan posturnya yang santai seperti yang diperintahkan. Kegiatan istirahat makan siang yang menarik, bukan? Emma terkejut mendengar suara di sampingnya. MS Martinez telah mendekat tanpa suara, membawa nampan makan siangnya sendiri. "Boleh aku bergabung denganmu?" tanya guru itu, sudah meluncur ke kursi di seberang Emma. "Tentu saja tidak," jawab Emma cepat, mengunci layar ponselnya. MS Martinez melirik Max, yang mengangkat kepalanya untuk mempelajarinya dengan saksama. "Dia sangat luar biasa," komentarnya. Gembala Jerman dengan tingkat pelatihan seperti itu jarang ditemui di lingkungan sipil. Sesuatu dalam susunan kata guru itu membangkitkan kewaspadaan dalam benak Emma, bukan tingkat kepatuhannya atau perilakunya yang baik, khususnya tingkat pelatihannya. "Dia sangat membantu mengatasi kecemasanku," kata Emma hati-hati, tetap berpegang pada cerita sampul yang telah mereka buat. MS Martinez mengangguk, mengambil gigitan saladnya sebelum menjawab. "Kecemasan bisa melemahkan. Aku telah melihat banyak siswa berjuang dengan itu, meskipun hanya sedikit yang menerima dukungan khusus seperti itu." Dia menatap mata Emma secara langsung. "Ayahmu pasti memiliki koneksi yang sangat baik untuk mendapatkan hewan peliharaan dengan kemampuan Max." Komentar itu menggantung di udara di antara mereka, penuh dengan pertanyaan yang tak terucapkan. Emma mempertahankan ekspresi netralnya, mengingat peringatan ayahnya tentang mengungkapkan terlalu banyak. "Kami beruntung," jawabnya sederhana. Bibir MS Martinez melengkung dalam sesuatu yang mungkin merupakan hiburan. "Memang, keberuntungan memainkan peran yang sangat menarik dalam hidup kita." Dia melirik ke arah tempat parkir di mana Justin dan teman-temannya kembali ke gedung, meskipun aku menemukan bahwa persiapan seringkali lebih penting daripada keberuntungan. Sebelum Emma dapat merumuskan jawaban, guru itu bangkit dengan lancar. "Nikmati sisa makan siangmu, Emma, dan berhati-hatilah saat pulang. Hari ini aku dengar akan ada lebih banyak kabut yang diperkirakan sore ini." Interaksi itu membuat Emma gelisah. MS Martinez tampaknya berbicara dalam frasa yang dikodekan, seolah-olah dia mencoba mengomunikasikan sesuatu di luar kata-katanya yang sebenarnya, tetapi apakah dia menawarkan peringatan atau ancaman tetap tidak jelas. Sementara itu, di seberang kota, James Cooper duduk di ruang tamu Ruth Whittaker yang terawat dengan cermat, menyeimbangkan cangkir teh yang halus di lututnya. Saat wanita tua itu menceritakan sejarah kota, Ruth telah tinggal di Eagles Rest selama 82 tahun dan sedikit yang terjadi di komunitas tanpa sepengetahuannya. "Memalukan bagaimana para pengendara motor itu memperlakukan Emma di pasar," kata Ruth,
memberikan sepiring kue buatan sendiri kepada James. Di zamanku, pria tahu lebih baik daripada mengintimidasi seorang anak. Itulah mengapa aku ingin mampir, jawab James. Untuk berterima kasih karena telah membela Emma hari itu. Dia sangat menghargaimu. Ruth menepis rasa terima kasihnya. Omong kosong, siapapun akan melakukan hal yang sama. Dia mengamatinya melalui kacamatanya. Meskipun harus kuakui, James, tanggapanmu sedikit mengejutkanku. Bagaimana bisa? Kamu sangat terkendali. Kebanyakan ayah akan menunjukkan lebih banyak kemarahan ketika anak mereka diancam. Dia menyesap tehnya dengan serius. Mengingatkanku pada mendiang suamiku. Sebenarnya, dia juga militer, kau tahu. Perang Korea. Memiliki ketenangan yang sama ketika masalah datang, seperti ketenangan sebelum badai. James mempertahankan ekspresi netralnya, meskipun dalam hati dia mencatat konfirmasi bahwa latar belakangnya tidak tersembunyi seperti yang dia harapkan. Aku menemukan bahwa kehilangan kesabaran jarang membantu situasi, katanya hati-hati. Sangat bijaksana, Ruth setuju. Meskipun aku bertanya-tanya apakah penduduk baru kita mengerti apa yang sebenarnya terjadi di kota ini. Mereka tampaknya berpikir Eagles Rest mudah diintimidasi. Dia meletakkan cangkir tehnya dengan bunyi klik yang tegas. Tahukah kamu bahwa aku adalah wali kota di sini selama hampir 20 tahun, dari 1978 sampai 1997? Mengawasi cukup banyak transformasi. James membiarkannya mengalihkan percakapan, menyadari bahwa Ruth sedang membangun sesuatu dengan caranya sendiri. Ini bukan pertama kalinya orang luar mencoba menggunakan kota kita untuk tujuan mereka. Lanjutnya, suaranya sedikit mengeras. Di pertengahan 80-an kami memiliki kelompok lain yang menyebut diri mereka investor bisnis, ingin membangun pusat pengiriman di properti S1 MCHE Pronunciation Kenzi Lama, tempat yang sama dengan yang telah diambil alih oleh para pengendara badai ini. Apa yang terjadi? Tanya James, benar-benar ingin tahu. Ternyata, pusat pengiriman mereka sebenarnya direncanakan sebagai pusat distribusi narkotika. Mata Ruth berbinar dengan kemenangan yang diingat. Kami menutupnya secara definitif melalui saluran hukum. Ruth tertawa, suara yang mengherankan dari wanita tua itu. Katakan saja, Eagles Rest melindungi miliknya sendiri, James, dengan cara apapun yang diperlukan. Dia mencondongkan tubuh ke depan, ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Para pengendara badai ini lebih buruk daripada para penyelundup narkoba itu. Mereka membawa lebih dari sekadar sepeda motor dan sikap buruk. James meletakkan cangkir tehnya, memberikan perhatian penuh kepada Ruth. Apa yang telah Anda lihat, Nyonya Whittaker? Pengiriman larut malam, truk tanpa tanda, pria dengan postur militer yang jelas bukan pengendara motor biasa. Suara Ruth turun hingga hampir berbisik. Dan minggu lalu aku melihat sesuatu yang benar-benar membuatku khawatir. Guru Emma, MS Martinez, bertemu dengan seorang pria di belakang pabrik gilingan tua. Tentu bukan pertemuan romantis. Mereka bertukar dokumen, berbicara sebentar, lalu pergi secara terpisah. Apakah Anda mengenali pria itu? Ruth menggelengkan kepalanya. Bukan warga lokal, tetapi dia memiliki sikap berwibawa, mungkin pemerintah, atau perusahaan tingkat tinggi. Dia mempelajari James untuk waktu yang lama. Aku memberitahumu ini, Tuan Cooper, karena aku mengenali apa yang sedang kamu lakukan. Kamu mengumpulkan informasi intelijen, menilai ancaman, bersiap untuk melindungi apa yang menjadi milikmu, seperti yang akan dilakukan Williamku. Ketegasan pernyataannya membuat James lengah. Ruth tersenyum melihat keterkejutannya. Aku mungkin sudah tua, tapi aku tidak buta atau bodoh. Kamu bukan petani sederhana, sama seperti mereka bukan pengendara motor sederhana. Dia meraih tekonya. Saat James berkendara pulang dari rumah Ruth, pikirannya memproses informasi baru ini. MS Martinez terlibat entah bagaimana, entah dengan para pengendara badai atau dengan beberapa entitas lain yang menyelidiki mereka. Pengiriman senjata yang diharapkan dalam 3 hari kemungkinan besar bahkan lebih signifikan dari yang dia yakini semula, dan Ruth Whittaker jauh lebih perseptif dan berpotensi berguna daripada yang dia kira. Dia begitu tenggelam dalam pikirannya sehingga dia hampir melewatkan SUV hitam yang diparkir setengah tersembunyi di belokan menuju jalan masuknya. James memperlambat truknya, tanpa menyesuaikan radio sambil benar-benar mengaktifkan kamera kecil yang tersembunyi di kaca spion sampingnya. Kendaraan itu tidak berpenghuni, tetapi posisinya memberikan pandangan yang jelas tentang siapapun yang masuk atau keluar dari pertanian Cooper. Alih-alih melanjutkan ke rumah, James melewati jalan masuknya sendiri,
berputar untuk mendekati propertinya dari jalan akses belakang yang jarang digunakan. Dia parkir di belakang lumbung dan masuk melalui pintu tersembunyi, dengan cepat pindah ke sistem pengawasan yang telah dia buat. Kamera menunjukkan dua pria berpakaian taktis melakukan penyisiran sistematis rumah itu. Gerakan mereka mengkhianati pelatihan profesional. Bukan para pengendara badai. Ini adalah operator, pria dengan latar belakang militer atau penegak hukum. James menyaksikan mereka memotret dokumen di mejanya, menempatkan perangkat kecil di lokasi strategis di seluruh rumah, dan secara metodis mencari kompartemen atau brankas tersembunyi. Pikiran pertamanya adalah tentang Emma, yang masih di sekolah. James memeriksa jam tangannya. 2 jam sampai pulang sekolah, cukup waktu untuk menangani para penyusup dan mengamankan rumah sebelum menjemputnya. Dia mengirim pesan teks cepat ke telepon aman yang telah dia berikan kepada Emma. Kode kuning, tunggu aku di dalam gedung sekolah setelah bel akhir berbunyi. Jangan mendekati kendaraan apapun, bahkan milikku, tanpa verifikasi, kata Sandy. Kemudian dia mulai bersiap. Di sekolah. Telepon Emma bergetar dengan pesan ayahnya selama periode terakhir. Kuning, potensi kompromi keamanan. Detak jantungnya meningkat tetapi dia mempertahankan ekspresi netralnya. Saat MS Martinez melanjutkan kuliahnya tentang persamaan aljabar, Max merasakan ketegangannya, menekan lebih dekat ke kakinya di bawah meja. Ketika bel akhir berbunyi, Emma tetap duduk menunggu kelas selesai sebelum mendekati meja MS Martinez. Aku harus tinggal di sini sampai ayahku datang, jelasnya, menunjukkan kepada guru pesan ayahnya, aturan keluarga. MS Martinez mempelajari pesan itu, lalu wajah Emma, ekspresinya tidak terbaca. Tentu saja, aku punya beberapa tugas yang harus dilakukan. Kamu dipersilakan untuk menunggu di sini. Emma mengirim pengakuan sederhana kepada ayahnya, lalu duduk di meja dekat pintu dengan Max di sampingnya. Emma Martinez bekerja dengan tenang di komputernya, sesekali melirik Emma dengan sesuatu yang mungkin merupakan perhatian atau perhitungan. Setelah 20 menit dalam keheningan yang tidak nyaman, telepon Emma berdering dengan pesan lain. Semua jelas, masuk sekarang. Kata Sandy, kebun Catherine. Kelegaan menyelimutinya. Referensi ke kebun kesayangan ibunya di belakang rumah mereka menegaskan bahwa pesan itu benar-benar berasal dari ayahnya. Tetap saja, ketika James tiba 15 menit kemudian, Emma memverifikasi kata Sandy lagi sebelum pergi bersamanya. Semuanya baik-baik saja, tanyanya saat mereka berjalan ke truknya. Max waspada di antara mereka. Kita punya pengunjung, jawab James pelan. Tim pencari profesional. Mereka sudah diamankan sekarang. Mata Emma membesar mendengar implikasinya. Diamankan? Ditahan sementara dan menunggu kedatangan Sheriff Anderson, Emma mengklarifikasi. Mereka akan diinterogasi secara resmi, James mengklarifikasi. Saat mereka berkendara pulang, James menjelaskan apa yang telah terjadi. Setelah mengamati para penyusup, dia telah menggunakan taktik non-mematikan untuk menaklukkan mereka, mengikat mereka dengan aman di lumbung sebelum menghubungi Sheriff Anderson secara langsung. Mereka bukan para pengendara badai, jelas James. Peralatan dan pelatihan mereka menunjukkan keterlibatan federal semacam itu, tetapi mereka tidak membawa identifikasi. Anderson sedang menjalankan sidik jari mereka sekarang. Apa yang mereka cari? Tanya Emma. Informasi tentang kita, khususnya konfirmasi tentang latar belakang militerku dan kegiatan saat ini. Mereka menanam alat pengintai di seluruh rumah dan menyalin file dari mejaku. Ekspresi James tetap tenang, tetapi Emma bisa melihat ketegangan di bahunya. Ini mempercepat garis waktu kita. Pengiriman senjata jelas lebih signifikan dari yang aku yakini semula dan beberapa kelompok sekarang tertarik padanya. Ketika mereka tiba di rumah, kendaraan Sheriff Anderson diparkir di samping lumbung. Sheriff itu sendiri berdiri menyaksikan saat dua wakil mengawal para penyusup yang diborgol ke mobil polisi. Sore yang menarik yang telah kamu lalui, Cooper, komentar Anderson saat James dan Emma mendekat. Orang-orang ini menolak untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri atau menjelaskan mengapa mereka melakukan pencarian ilegal di propertimu. Ada petunjuk? Tanya James. Anderson menggelengkan kepalanya. Belum ada yang konkret. Sidik jari mereka tidak ada dalam sistem, yang dengan sendirinya memberitahu kita sesuatu. Tidak ada agen federal yang sah yang akan menghapus catatan. Dia merendahkan suaranya. Kita perlu berbicara secara pribadi. Setelah Emma duduk di rumah bersama Max, James dan Anderson berunding di beranda, berbicara dengan tenang untuk menghindari perangkat pengintai yang mungkin masih aktif meskipun James telah melakukan penyisiran. Aku telah dihubungi oleh HTF,
Anderson mengungkapkan. Mereka telah menyelidiki para pengendara badai selama berbulan-bulan sebagai bagian dari operasi perdagangan senjata yang lebih besar. Apa yang tidak diberitahukan kepadaku sampai 1 jam yang lalu adalah bahwa mereka memiliki agen yang menyamar di kota ini. Martinez, duga James. Anderson mengangguk. Elena Martinez, agen khusus ATF. Dia telah ditempatkan di sekolah khusus untuk memantau anak-anak dari anggota para pengendara badai yang dikenal, mengumpulkan informasi intelijen tentang jadwal komunikasi organisasi itu. Apakah dia tahu tentang aku? Tanya James. Disitulah segalanya menjadi rumit, jawab Anderson. Ketika aku menyebutkan bahwa kamu adalah mantan militer dan telah menaklukkan 2 operator profesional, atasannya menjadi sangat tertarik. Mereka ingin bertemu. James mempertimbangkan perkembangan ini. Pengiriman senjata akan datang dalam 3 hari. Apapun yang mereka rencanakan, itu cukup signifikan untuk menjamin beberapa tingkat pengawasan dan infiltrasi. Itu hal lain, kata Anderson, dengan muram. Berdasarkan intel yang telah dikumpulkan Martinez, garis waktu pengiriman telah dipercepat. Itu akan tiba besok malam. Kembali di dalam rumah, Emma menyaksikan melalui jendela saat ayahnya dan Sheriff berbicara. Peristiwa hari itu telah mengguncangnya, tetapi juga mengkristalkan pemahamannya tentang situasi mereka. Ini bukan hanya tentang perundungan atau intimidasi lokal lagi. Ayahnya berada tepat di tengah operasi berbahaya yang melibatkan agen federal dan pedagang senjata. Saat kegelapan tiba, Emma membawa Max keluar untuk jalan-jalan malamnya, tetap berada di dalam halaman terdekat seperti yang diperintahkan ayahnya. Kabut telah menebal seperti yang diperkirakan, mengurangi jarak pandang hingga hanya beberapa meter di luar lampu beranda. Max tiba-tiba menegang, perhatiannya tertuju pada sesuatu di kabut yang berputar-putar. Geraman rendah bergemuruh di dadanya. Max, ada apa? Bisik Emma secara naluriah, bergerak lebih dekat ke anjing itu. Postur gembala Jerman telah berubah menjadi siaga penuh, pelatihannya terbukti dari cara dia memposisikan dirinya di antara Emma dan potensi ancaman. Melalui kabut, Emma melihat sebuah bentuk bergerak perlahan ke arah mereka, sosok manusia, dengan sengaja tetap berada di bayang-bayang di tepi cahaya. Emma meraih teleponnya, siap untuk memanggil ayahnya, ketika sikap Max tiba-tiba berubah. Telinganya tegak ke depan sebagai pengakuan daripada ancaman. Tidak apa-apa, datang suara yang familiar dari kabut. Dia mengenalku. Ruth Whittaker muncul dari kabut, bergerak dengan kelincahan yang mengejutkan untuk seorang wanita seusianya. Hilang sudah sikap manis wanita tua yang biasanya dia proyeksikan. Sebagai gantinya adalah sesuatu yang lebih keras, lebih fokus. Kita perlu bicara, kata Ruth tanpa basa-basi. Ayahmu perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nyonya Whittaker, kebingungan Emma terlihat jelas dalam suaranya. Bagaimana Anda tahu Max? Wanita tua itu tersenyum tipis. Karena akulah yang merekomendasikannya untuk unit ayahmu 8 tahun lalu. Aku adalah Direktur Operasi K9 untuk pasukan Delta sebelum aku pensiun. Dia melirik ke arah rumah. Tapi bukan itu alasan aku di sini. Senjata yang datang besok bukan hanya senjata, Emma. Itu adalah agen kimia dan mereka dibawa secara khusus untuk demonstrasi kepada calon pembeli. Emma merasakan darahnya membeku. Demonstrasi seperti apa? Jenis yang membutuhkan komunitas terpencil dan terbatas sebagai lokasi pengujian? Ekspresi Ruth muram. Orang-orang ini berencana untuk menggunakan Eagle Rest untuk memamerkan efektivitas senjata mereka. Semua orang di kota dalam bahaya. Saat Ruth berbicara, Max tiba-tiba menjadi kaku, hidungnya bekerja mengikuti arus udara. Dia berbalik ke arah lumbung, bulu kuduknya naik dan geraman peringatan membangun di tenggorokannya. Ada apa, nak? Tanya Emma. Waspada terhadap perubahan sikap anjing itu. Deteksi bahan kimia, kata Ruth segera. Itu adalah spesialisasinya di Afghanistan. Jika dia memberi peringatan sekarang, dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi implikasinya jelas. Ayah, panggil Emma, berbalik ke arah rumah. Ayah. James dan Sheriff Anderson menerobos pintu depan mendengar teriakannya. Kedua pria itu langsung waspada terhadap potensi ancaman. James meletakkan tangannya di dekat ikat pinggangnya tempat Emma tahu dia menyimpan senjata tersembunyi. Kebingungan James melihat wanita tua itu di halaman berubah menjadi pemahaman saat dia mencatat postur waspada Max. Apa yang terjadi? Sudah ada agen kimia di propertimu, kata Ruth, dengan mendesak. Max mendeteksinya dan akan ada lebih banyak lagi besok, cukup untuk menghancurkan seluruh kota ini.
Gembala Jerman itu mulai bergerak dengan sengaja menuju lumbung, berhenti sesekali untuk memastikan jejak aroma, pelatihannya mengambil alih. James mengikuti, memberi isyarat kepada Anderson untuk mengantar Emma dan Ruth ke dalam rumah. Apa? Tetap di dalam, perintahnya. Kunci pintu dan jangan membukanya untuk siapapun kecuali aku. Anderson, bawa wakilmu ke sini, tapi diam-diam, tidak ada sirene, tidak ada lampu. Saat James menghilang ke dalam kabut di belakang Max, Ruth berbalik ke Emma, fasad wanita tuanya benar-benar hilang, sekarang mengungkapkan baja di baliknya. Ayahmu akan membutuhkan setiap bit pelatihannya, katanya dengan muram. Apa yang datang ke Eagles Rest bukanlah hanya pengiriman senjata. Itu adalah langkah pembuka dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Bagaimana Anda tahu semua ini? Tanya Emma, berjuang untuk mendamaikan versi Ruth ini dengan wanita manis yang menjual selai di pasar petani. Ekspresi Ruth sedikit melunak. Karena, sayangku, aku telah menghabiskan seluruh hidupku untuk melawan orang-orang seperti mereka yang mencoba mengambil alih kota kita. Dia meraih ke dalam tasnya dan mengeluarkan foto kecil yang usang, memberikannya kepada Emma, dan karena aku memiliki kepentingan pribadi dalam pertarungan ini. Foto itu menunjukkan Ruth Whittaker yang jauh lebih muda, berseragam militer, berdiri di samping seorang pria jangkung dan tampak tegas dengan fitur yang familiar. Emma membutuhkan waktu sejenak untuk mengenalinya, Jenderal Thomas Roberts, yang namanya telah dia lihat di file penelitian ayahnya. Pria yang diyakini mendanai dan mengarahkan operasi senjata para pengendara badai. Dia putraku, kata Ruth pelan, dan menghentikannya adalah tanggung jawabku. Fajar menyingsing di Eagles Rest dengan langit merah darah. Pepatah cuaca lama, langit merah di pagi hari pelaut berlayar, peringatan membebani pikiran Emma saat dia bersiap untuk sekolah. Malam sebelumnya telah terungkap dalam serangkaian wahyu dan perencanaan mendesak setelah Max mendeteksi agen kimia dalam wadah tertutup yang tersembunyi di lumbung Cooper. Sheriff Anderson telah mengamankan wadah itu dengan protokol bahan berbahaya yang tepat, sementara James dan Ruth menyusun strategi hingga larut malam. Keahlian militer gabungan mereka berfokus pada pencegahan pengiriman yang lebih besar yang dijadwalkan tiba malam itu. Aku tidak yakin kamu harus pergi ke sekolah hari ini, kata James saat Emma memberi makan sarapan Max setelah apa yang kami temukan tadi malam. Itulah mengapa aku harus pergi, balas Emma, suaranya lebih mantap daripada yang dia rasakan. Jika aku tiba-tiba menghilang dari sekolah pada hari pengiriman mereka, itu akan menimbulkan kecurigaan. Selain itu, Justin mungkin mengungkapkan sesuatu yang berguna jika dia pikir semuanya berjalan sesuai rencana. James mempelajari putrinya, mencatat tekad yang sangat mirip dengan ibunya. Kamu benar, akunya akhirnya. Tapi Max tetap bersamamu setiap detik dan kamu mempertahankan pemeriksaan komunikasi setiap jam. Satu petunjuk masalah dan kamu langsung meneleponku. Emma mengangguk, berterima kasih atas rasa hormat ayahnya terhadap keputusannya. Dalam seminggu terakhir hubungan mereka telah berubah, tidak lagi hanya ayah dan anak perempuan, tetapi mitra dalam misi yang membawa taruhan hidup atau mati. Ruth Whittaker telah berangkat sebelum matahari terbit, kembali ke rumahnya untuk mempertahankan penampilan sambil mengaktifkan apa yang disebutnya jaringannya. Sekelompok personal militer pensiunan yang tinggal dengan tenang di Eagles Rest yang telah memantau para pengendara badai sejak kedatangan mereka. Wahyu bahwa kota itu berisi banyak mantan anggota operasi khusus telah mengejutkan bahkan James, yang penelitian latar belakangnya yang cermat telah melewatkan sejarah yang sengaja disembunyikan ini. Pagi itu berjalan sesuai rencana. James mengantar Emma ke sekolah, mempertahankan percakapan santai untuk perangkat pendengar yang mungkin masih aktif di kendaraannya. Emma memasuki gedung dengan Max di sisinya, sikap luarnya tidak mengkhianati kecemasan yang bergejolak di dalam dirinya. Gembala Jerman tetap dalam siaga tinggi, pelatihannya terbukti dalam pengawasan konstan terhadap lingkungan mereka. Periode ketiga membawa gangguan pertama pada rutinitas mereka yang dibangun dengan hati-hati. Emma baru saja duduk di kursinya di kelas matematika MS Martinez ketika pintu kelas terbuka untuk menerima kepala sekolah dosen. Nyonya Cooper, katanya dengan ekspresi profesional yang netral, mohon kumpulkan barang-barang Anda. Kehadiran Anda diperlukan di kantor saya. Emma merasakan denyut nadinya meningkat tetapi tetap tenang saat dia mengumpulkan ranselnya. Max bangkit dengan tenang di sampingnya. Anjing itu tetap di sini, kepala sekolah dosen menambahkan, mengangkat tangan saat Emma dan Max mendekat. Maaf, Pak, tetapi Max harus tetap bersama saya setiap saat. Emma menjawab dengan melafalkan bahasa akomodasi yang telah disiapkan ayahnya. Dokumentasi yang Anda setujui secara khusus menyatakan, ini adalah masalah disiplin. Dosen menyela, nadanya mengeras. Hewan itu tidak diizinkan di kantor saya selama proses seperti itu.
Emma ragu-ragu memperhatikan perhatian mendadak Nyonya Martinez pada pertukaran mereka. Guru itu telah bangkit dari mejanya, bergerak santai menuju pintu kelas. Apa masalah disiplinnya? Robert M. bertanya. Martinez bertanya, menggunakan nama depan kepala sekolah, dengan keakraban yang mengejutkan, ekspresi dosen berkedip dengan kejengkelan. Itu bukan urusanmu, Nyonya Martinez. Ini adalah masalah administratif. Sebagai guru dan pembela Emma, saya percaya itu adalah urusan saya. Nyonya Martinez memposisikan dirinya secara halus di antara Emma dan kepala sekolah, terutama ketika itu melibatkan mengganggu akomodasi yang ditetapkan untuk kebutuhan medis siswa yang didokumentasikan. Kebuntuan berlanjut selama beberapa per 10 detik sebelum radio dosen berderak hidup. Pak, kami mengendalikan situasi, datang suara yang Emma kenali sebagai milik penjaga keamanan sekolah. Paket diamankan. Dosen menekan tombol kirim. Dan ayah, tidak ada tanda melanjutkan dengan fase 2. Rasa dingin menjalar melalui Emma saat pemahaman mulai muncul. Ini bukan tentang disiplin. Itu adalah upaya terkoordinasi untuk memisahkan dia dari Max dan memancingnya menjauh dari kelas. Nyonya Martinez tampaknya mencapai kesimpulan yang sama secara bersamaan, tangannya bergerak ke bahu Emma sebagai isyarat perlindungan. Emma tidak akan pergi kemanapun, guru itu menyatakan dengan tegas. Dan jika Anda bersikeras, saya akan terpaksa menghubungi Sheriff Anderson secara langsung. Topeng kepedulian profesional dosen terlepas sepenuhnya, mengungkapkan perhitungan dingin di bawahnya. Selalu menjadi pahlawan. Alina seharusnya tahu Anda tidak benar-benar di sini untuk mengajar aljabar. Tangannya bergerak menuju saku jaketnya. Max bereaksi sebelum orang lain bisa bergerak, menerjang ke depan dengan gonggongan peringatan yang membuat dosen tersandung mundur. Kepala sekolah mendapatkan kembali keseimbangannya dengan cepat, tetapi tidak sebelum Nyonya Martinez memposisikan Emma di belakangnya dan mengeluarkan senjata tersembunyi dari bawah kardigannya. Agen federal, dia mengumumkan dengan tenang, tangan di tempat yang bisa saya lihat, kepala sekolah dosen. Kelas meledak dengan desahan dan seruan ketika siswa mendaftarkan apa yang terjadi. Nyonya Martinez tidak pernah mengalihkan pandangannya dari dosen saat dia berbicara kepada ruangan. Semua orang tetap tenang dan tetap di tempat duduk Anda. Ini adalah masalah penegakan hukum. Ekspresi dosen berubah dengan penghinaan, Anda telah salah perhitungan Agen Martinez. Kami telah mengamankan apa yang kami butuhkan. Telepon Emma berdering di sakunya. Menjaga gerakannya lambat dan hati-hati, dia memeriksa layar sambil tetap berada di belakang Nyonya Martinez. Pesan dari ayahnya mengirimkan es melalui nadinya. Perangkap, jangan tinggalkan gedung. Storm Riders memiliki item aroma Max. Pemahaman menghantam Emma seperti pukulan fisik. Paket yang diamankan tim keamanan dosen bukanlah sebuah benda. Itu adalah bantalan aroma pelatihan Max, kain yang disiapkan secara khusus yang digunakan James selama pelatihan penyegaran anjing itu. Dengan itu, Storm Riders dapat membingungkan kemampuan deteksi kimia Max atau, lebih buruk lagi, menanam jejak palsu untuk memancing mereka ke dalam penyergapan. Sebelum Emma dapat memproses kesadaran ini, jendela kelas hancur ke dalam saat granat asap memantul di lantai, segera memenuhi ruangan dengan asap tebal dan asam. Siswa berteriak dan bergegas menuju pintu, menciptakan penutup kacau untuk sosok berpakaian hitam yang berayun melalui jendela yang rusak. Emma lari, Nyonya Martinez berteriak, menembakkan 2 tembakan tepat yang menjatuhkan penyusup pertama. Max memposisikan dirinya di antara Emma dan para penyerang, pelatihannya bermanifestasi dalam perlindungan agresif, alih-alih mundur, anjing itu menerjang ke arah penyusup kedua, rahang yang kuat menjepit lengan pria itu dengan kekuatan menghancurkan tulang. Emma mundur menuju pintu kelas, tersedak asap dan bingung oleh kekacauan. Melalui kabut dia melihat Nyonya Martinez terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan penyerang ketiga, gerakannya mengkhianati pelatihan tempur yang ekstensif. Tetapi dosen telah menghilang dan lebih banyak sosok berpakaian hitam memasuki melalui jendela. Max, Emma memanggil dengan putus asa, mencoba menemukan pelindungnya di kelas yang dipenuhi asap. Rasa sakit yang tajam meledak di pangkal tengkoraknya dan Emma merasakan lututnya menekuk. Saat kesadaran mulai memudar, tangan yang kuat mencengkeram lengannya, menyeretnya mundur melalui ambang pintu. Penglihatan terakhirnya, sebelum kegelapan mengklaimnya, adalah Max membebaskan diri dari penyerangnya dan menyerbu ke arahnya, hanya untuk ditemui dengan tembakan taser yang ditujukan secara tepat yang membuat anjing setia itu jatuh ke lantai. Tubuhnya kejang-kejang akibat arus listrik. Tidak, Emma berbisik saat kesadaran menghilang. Max James Cooper berada di seberang kota ketika serangan di sekolah dimulai.
Dia telah bertemu dengan Sheriff Anderson dan Ruth Whitaker di kantor Sheriff untuk menyelesaikan rencana untuk mencegat pengiriman senjata ketika laporan pertama tentang insiden aktif di sekolah menengah Eagle Rest berderak melalui radio polisi. Dia sudah bergerak menuju pintu ketika teleponnya berdering dengan peringatan otomatis dari perangkat pelacak Emma. Lokator kecil yang dia sembunyikan di jaketnya mencatat gerakan cepat dari sekolah, bepergian dengan kecepatan kendaraan. Mereka telah membawanya. Katanya dengan suara tenang yang mematikan, meskipun rasa takut mencengkeram hatinya. Storm Riders memiliki Emma. Sheriff Anderson segera memobilisasi deputinya yang terbatas, meminta bantuan bersama dari kabupaten tetangga dan... Tetapi James tahu dengan kepastian dingin bahwa tanggapan resmi akan terlalu lambat. Storm Riders telah merencanakan operasi ini dengan presisi militer dan Emma sekarang menjadi pengaruh mereka terhadap apapun yang mereka yakini. James tahu tentang operasi senjata mereka. Wajah Ruth Whitaker menjadi pucat pasi mendengar berita itu. Ini adalah metode Thomas, katanya pelan. Dia selalu menargetkan koneksi yang paling rentan. Kami dulu menyebutnya strategi titik tekan selama operasi. Bisakah Anda menghubunginya? James bertanya, sudah menghitung rute pengejaran berdasarkan gerakan pelacak. Ruth menggelengkan kepalanya. Tidak secara langsung. Kami belum berbicara selama 15 tahun. Sejak dia dipaksa keluar dari militer karena pandangannya yang semakin ekstrim tentang peperangan yang diprivatisasi. Kalau begitu kita lakukan ini dengan cara saya. James menjawab, memeriksa senjata tersembunyinya. Anderson, koordinasikan tanggapan resmi. Ruth, aktifkan jaringan Anda. Aku akan mengejar putriku. Anda tidak bisa menghadapi seluruh kompleks Storm Rider sendirian. Anderson memprotes, lihat saja. James berkata sederhana, dan ketepatan dingin dalam suaranya membuat Anderson dan Ruth mundur tanpa sadar. Fasad petani ramah telah benar-benar menghilang, digantikan oleh Komandan Delta Force yang telah memimpin beberapa operasi militer yang paling berbahaya. Mereka telah menyakiti putriku dan mengambilnya dariku, James melanjutkan, suaranya sangat terkendali. Mereka telah melukai Max, yang merupakan keluarga bagi kami. Mereka telah mengancam kotaku. Matanya memegang fokus yang berbatasan dengan predator. Sekarang mereka akan belajar mengapa menargetkan seorang anak adalah kesalahan terburuk yang bisa mereka buat. Saat James meninggalkan kantor Sheriff, teleponnya berdering dengan peringatan lain. Pelacak Emma telah berhenti bergerak. Storm Riders telah mencapai tujuan mereka. James memeriksa koordinat dan segera mengenalinya, ke gristmill yang ditinggalkan di tepi kota, lokasi terpencil mereka dengan beberapa rute akses dan posisi pertahanan yang sangat baik. Mereka telah memilih tanah mereka dengan baik, tetapi mereka telah membuat satu kesalahan perhitungan kritis. Mereka telah mengambil putrinya, dan sekarang tidak ada yang akan menghentikan James Cooper untuk datang untuk mereka. Kesadaran kembali kepada Emma perlahan, kepalanya berdenyut dengan setiap detak jantung. Dia tetap menutup matanya, awalnya teknik yang diajarkan ayahnya kepadanya. Nilai lingkungan Anda sebelum mengungkapkan Anda bangun. Permukaan di bawahnya keras dan dingin, kemungkinan besar beton. Udara berbau apak dan biji-bijian tua, mengkonfirmasi kecurigaannya bahwa dia berada di gristmill yang ditinggalkan. Suara-suara jauh bergema melalui ruang yang luas, kata-kata mereka tidak jelas, tetapi nada mereka jelas. Kemarahan, urgensi, ketidaksepakatan. Tangan Emma diikat di depannya dengan ikatan zip plastik, cukup ketat untuk mengamankan, tetapi tidak memotong sirkulasi. Penculiknya profesional tetapi tidak kejam. Perbedaan penting yang telah ditekankan ayahnya selama diskusi mereka tentang skenario taktis. Dia perlahan menguji ikatannya, berhati-hati untuk tidak membuat suara apapun yang akan memperingatkan penculiknya tentang keadaan sadarnya. Aku tahu kamu bangun, datang suara dari dekat. Pola pernapasanmu berubah. Tidak ada gunanya berpura-pura. Emma membuka matanya dan menemukan Justin Kingston duduk di atas ember terbalik sekitar 10 kaki jauhnya, mengawasinya dengan ekspresi yang tidak bisa dia baca. Perundung yang sombong dari sekolah telah hilang, digantikan oleh seseorang yang tampak tidak nyaman dan berkonflik. Di mana saya? Emma bertanya, mempertahankan kepura-puraan disorientasi, meskipun sudah mengidentifikasi lokasinya. Pabrik tua, jawab Justin, ayahku menggunakannya sebagai area pementasan untuk operasi malam ini. Dia bergerak dengan gelisah. Ini seharusnya tidak terjadi. Anda tahu, Anda seharusnya tidak terluka. Emma dengan hati-hati mendorong dirinya ke posisi duduk, meringis kesakitan di kepalanya. Apa yang seharusnya terjadi? Justin menakut-nakuti saya di sekolah, bagian dari rencana, membuat saya merasa tidak berharga karena berat badan saya,
mendorong saya ke titik di mana saya hampir melompat dari atap. Rasa bersalah melintas di wajah bocah itu. Itu bukan maksudku. Aku hanya seharusnya mengawasimu melaporkan apa yang ayahmu lakukan. Hal-hal lain, dia melihat ke bawah pada tangannya. Itu aku yang brengsek, maafkan aku. Permintaan maaf itu mengejutkan Emma. Dia mempelajari Justin lebih hati-hati, mencatat detail. Dia sebelumnya melewatkan memar samar di dekat mata kirinya, cara dia tersentak pada gerakan tiba-tiba, pandangan gugup yang konstan ke arah pintu. Ayahmu memukulmu, bukan? Dia bertanya dengan tenang. Kepala Justin tersentak, matanya melebar karena terkejut sebelum menyipit membela diri. Anda tidak tahu apa-apa tentang keluarga saya. Aku tahu seperti apa rasanya ketika seseorang takut di rumah mereka sendiri. Emma membalas. Saya telah melihat anak-anak di sekolah dengan perilaku pengawasan yang sama, selalu mengawasi ancaman berikutnya, selalu berusaha memprediksi perubahan suasana hati. Justin menatapnya untuk waktu yang lama sebelum bahunya sedikit merosot. Itu dimulai setelah ibuku pergi tahun lalu. Dia minum dan kemudian dia membutuhkan seseorang untuk disalahkan. Suaranya turun hingga hampir tidak terdengar. Anda pikir saya kelebihan berat badan. Anda seharusnya melihat saya sebelumnya. Saya kehilangan 30 pon dalam 2 bulan setelah kami pindah ke sini, tidak bisa menahan apapun karena stres. Emma merasakan gelombang empati yang tak terduga untuk penyiksanya. Di balik kekejamannya terletak anak yang rusak lainnya, yang menggunakan bullying sebagai perpindahan untuk ketidakberdayanya sendiri. Bantu aku, katanya sambil mengulurkan pergelangan tangannya yang terikat. Apapun yang direncanakan ayahmu dan teman-temannya, itu lebih buruk dari yang kamu tahu. Mereka memiliki senjata kimia, Justin. Mereka akan menyakiti orang. Mungkin semua orang di Eagles Rest. Wajah Justin pucat pasi. Apa? Tidak, mereka hanya memindahkan senjata untuk senjata biasa. Itulah yang dikatakan ayahku. Mereka berbohong padamu, Emma bersikeras. Anjingku dilatih untuk mendeteksi zat kimia dan dia menemukannya di properti kami. Bos ayahmu, Jenderal Roberts, berencana untuk mendemonstrasikan senjata-senjata ini, bahkan mungkin di kota. Dia bisa melihat keraguan dan ketakutan, berperang di wajah Justin. Mengapa saya harus percaya Anda? Karena saya tidak pernah berbohong kepada Anda, Emma menjawab sederhana. Saya telah menghindari Anda, saya takut pada Anda, tetapi saya tidak pernah berbohong. Bisakah Anda mengatakan hal yang sama tentang ayah Anda? Pertanyaan itu tergantung di udara di antara mereka. Justin melirik ke arah pintu, di mana suara orang dewasa semakin memanas. Jika aku membantumu, ayahku akan membunuhku, bisiknya, benar-benar, bunuh aku. Jika Anda tidak membantu saya, lebih banyak orang yang mungkin mati, Emma membalas, termasuk teman-teman Anda dari sekolah. Justin menutup matanya sebentar, perjuangan internalnya terlihat jelas. Ketika dia membukanya lagi, teka telah menggantikan ketakutan. Saya tidak bisa membebaskan Anda. Mereka akan memeriksa secara berkala. Tetapi saya dapat memberitahu Anda apa yang saya ketahui. Dia bergerak mendekat, menurunkan suaranya lebih jauh. Pengiriman tiba pukul 7 malam ini. Itu datang dengan truk yang menyamar sebagai bahan kimia pertanian. Bos ayahku membawa beberapa pembeli asing untuk menyaksikan demonstrasi. Demonstrasi macam apa? Emma menekan. Saya tidak tahu persis, Justin mengakui, tetapi saya mendengar ayah saya berbicara tentang sampel populasi terkontrol dan efek terukur. Mereka memilih Eagles Rest karena cukup terisolasi sehingga mereka dapat mengontrol akses sepenuhnya. Selama demonstrasi, Emma merasa mual. Mereka berencana menggunakan kota itu sebagai lokasi uji coba? Justin mengangguk sedih. Saya pikir begitu, tapi saya tidak tahu tentang bahan kimia apapun. Saya bersumpah saya pikir itu hanya senjata. Ayahku akan datang untukku, kata Emma dengan keyakinan mutlak. Dan ketika dia melakukannya, itu akan menjadi berbahaya bagi semua orang di sini. Apakah ada tempat yang bisa kamu tuju untuk aman? Ada ruang penyimpanan di lantai dasar. Justin menjawab, tunas biji-bijian tua. Saya bersembunyi di sana kadang-kadang ketika ayah saya mengamuk. Pergi ke sana ketika Anda melihat tanda pertama masalah. Emma menyarankan dan Justin berterima kasih. Terima kasih telah mengatakan yang sebenarnya kepada saya. Bocah itu mengangguk canggung, tidak terbiasa dengan percakapan sopan dengan mantan korbannya. Saya akan mencoba untuk kembali.
Mungkin membawakanmu air atau sesuatu. Setelah Justin menyelinap pergi, Emma mulai bekerja secara sistematis pada ikatannya. Ayahnya telah mengajarinya beberapa teknik melarikan diri selama minggu persiapan mereka, menunjukkan cara memposisikan ikatan zip untuk memaksimalkan potensi kerusakan. Tubuhnya yang kekar, yang begitu sering menjadi sumber rasa malu, sekarang memberikan kekuatan yang dibutuhkan untuk menerapkan tekanan yang konsisten pada pengekangan. Di luar ruang penyimpanan kecil tempat dia ditahan, argumen di antara Storm Riders telah meningkat. Emma menangkap fragmen pertukaran yang memanas. Tidak bisa menahannya di sini, Cooper akan datang mencari. Pengaruh sempurna. Itu bukan bagian dari rencana. Rencana berubah. Bajingan demonstrasi membutuhkan. Ikatan zip akhirnya menyerah dengan patahan yang memuaskan, dan Emma dengan cepat menggosok pergelangan tangannya untuk memulihkan sirkulasi. Dia memeriksa lingkungannya dengan lebih teliti sekarang. Ruang perawatan kecil dengan satu pintu dan jendela ventilasi sempit, terlalu kecil untuk melarikan diri. Pintu itu kemungkinan dijaga, membuat rute itu tidak dapat dipertahankan, tetapi ruangan itu berisi perlengkapan perawatan, termasuk bahan kimia pembersih dan peralatan. Pikiran Emma bekerja dengan cepat, mengingat semua yang telah diajarkan ayahnya tentang improvisasi dalam situasi yang tidak bersahabat. Gunakan apa yang tersedia, dia telah menginstruksikan. Segala sesuatu adalah sumber daya potensial. Dia mulai mengumpulkan persediaan, membentuk rencana tidak hanya untuk melarikan diri tetapi juga untuk gangguan. Jika dia bisa menciptakan cukup kekacauan, itu mungkin memberi waktu bagi ayahnya untuk tiba, atau, lebih baik lagi, memberikan kesempatan untuk memperingatkan kota tentang demonstrasi yang akan datang. Saat dia bekerja, keributan di luar menarik perhatiannya. Argumen telah memberi jalan ke perintah mendesak dan gerakan cepat. Melalui jendela kecil, Emma melihat Storm Riders mengambil posisi bertahan, senjata terhunus. Dia ada di sini, dia berbisik pada dirinya sendiri, campuran kelegaan dan ketakutan membasahi dirinya. Ayahnya telah tiba persis seperti yang dia tahu. Apa yang terjadi selanjutnya menentang harapan Emma. Alih-alih serangan frontal yang telah dia antisipasi, datanglah suara wanita yang tenang dan berwibawa melalui apa yang terdengar seperti megafon. Ini adalah agen federal Elena Martinez. Gedung itu dikelilingi oleh tim taktis ATF. Serahkan senjata Anda dan bebaskan Sandra. Segera, rahang Emma menganga kaget. Nyonya Martinez tidak sendirian dalam operasi penyelamatan. Sebelum dia dapat memproses perkembangan ini, suara lain bergabung dalam kebuntuan, yang mengirimkan rasa dingin ke tulang punggungnya, meskipun nadanya familiar. Ini adalah Ruth Whittaker, datang suara wanita tua itu, entah bagaimana membawa kehadiran komando seseorang yang setengah usianya. Thomas, aku tahu kamu ada di sana. Ini sudah cukup jauh. Keluar dan hadapi aku secara langsung, nak. Bangunan itu menjadi sunyi senyap selama beberapa detak jantung. Kemudian suara baru menjawab, berbudaya dan dingin. Ibu, selalu muncul pada saat yang paling tidak tepat. Jenderal Roberts telah memasuki kebuntuan. Saya berasumsi Cooper bersama Anda, ayah gadis itu. Saya di sini, Roberts. Suara ayahnya memenuhi Emma dengan harapan. Bebaskan putriku dan kita bisa membahas persyaratan. Roberts tertawa. Suara itu bergema melalui ruang-ruang besar pabrik. Anda salah memahami situasinya sepenuhnya. Ini bukan negosiasi. Ini adalah demonstrasi dan itu sudah dimulai. Seolah-olah atas isyarat, Emma mendengar suara mendesis yang berbeda dari beberapa lokasi di seluruh gedung. Darahnya menjadi dingin saat dia menyadari apa yang sedang terjadi. Roberts melepaskan zat kimia di dalam pabrik, menggunakan kebuntuan itu sendiri sebagai demonstrasi untuk pembelinya. Dan kemudian, memotong rasa takutnya seperti suara harapan, datanglah suara yang dia pikir mungkin tidak akan pernah dia dengar lagi, dan gonggongan khas German Shepherd, diikuti dengan goresan di pintunya. Entah bagaimana, melawan segala rintangan, Max telah menemukannya. Jantung Emma melonjak mendengar gonggongan familiar Max. Setelah memastikan pintu tidak terkunci dari sisinya, dia dengan hati-hati memutar pegangannya, membukanya cukup lebar agar German Shepherd menyelinap masuk. Max masuk dengan presisi militer, segera melakukan penyapuan cepat ke ruangan kecil sebelum kembali ke Emma dan luka-lukanya dari serangan di sekolah, terbukti dari sisi kirinya yang sedikit disukai, tetapi jelas tidak melemahkan. Max, bagaimana bisa? Emma berbisik, membenamkan wajahnya sebentar di bulu tebal anjing itu sebelum fokus pada tugas yang ada. Terikat pada kerah Max adalah kantong kecil berisi masker gas darurat dan catatan tulisan tangan ayahnya. Rilis kimia, masker yang akan segera datang.
Ikuti Max keluar, percayai Martinez. Sesi pelatihan metodis dengan Max selama seminggu terakhir tiba-tiba masuk akal. Ayahnya telah mempersiapkan skenario ini, secara khusus melatih anjing itu untuk menemukannya dan memberikan peralatan penting jika mereka terpisah. Emma dengan cepat mengamankan topeng di atas wajahnya, desain khusus yang mengakomodasi struktur wajahnya yang lebih luas dengan sempurna contoh lain dari perencanaan ayahnya yang cermat. Oke, Max, keluarkan kami, bisiknya melalui topeng. Di luar ruang perawatan, kekacauan telah meletus, suara mendesis zat kimia yang dilepaskan telah tumbuh lebih keras dan Emma dapat mendengar teriakan, batuk, dan suara khas agen federal yang menerobos gedung. Max membawanya bukan ke arah pintu masuk utama, tempat kebuntuan berlanjut, tetapi menuju bagian belakang pabrik. Bergerak dengan percaya diri melalui tata letak yang membingungkan, mereka bertemu dengan Storm Rider pertama di persimpangan antara dua koridor. Pria itu fokus mengamankan pintu, punggungnya menghadapnya. Max segera beralih dari pemandu menjadi pelindung, perubahan posturnya memperingatkan Emma untuk berhenti dan tetap diam. Ketika pria itu berbalik dan melihat mereka, Max menerjang ke depan dengan presisi, menjatuhkan Beaker yang terkejut tanpa suara, menerapkan tekanan yang cukup untuk melumpuhkan tanpa menyebabkan cedera serius, persis seperti yang telah dia latih. Anjing yang baik, Emma berbisik saat mereka melanjutkan melewati pria yang jatuh. Max membawanya melalui serangkaian belokan, menghindari area utama di mana konfrontasi antara agen federal dan Storm Rider semakin intensif. Mereka mendekati apa yang tampaknya menjadi pintu keluar belakang ketika sosok familiar tersandung ke jalan mereka, Justin Kingston. Mata merah dan berair karena iritan kimia. Jelas disorientasi, Emma ragu-ragu hanya sebentar sebelum meraih lengan Justin. Ikutlah dengan kami, perintahnya melalui topengnya. Max tahu jalan keluar. Bocah itu mengangguk lemah terlalu kewalahan untuk berdebat. Emma memposisikannya di belakangnya, menciptakan rantai manusia saat Max terus memimpin mereka menuju keselamatan. Mereka melewati ruang pemrosesan kecil dengan mesin kuno, kemudian menyusuri koridor pendek yang berakhir di pintu logam. Max menggaruk pintu, menunjukkan ini adalah jalan keluar mereka. Emma mendorongnya terbuka dengan hati-hati, mengungkapkan area berhutan di belakang pabrik. Berdiri tepat di luar adalah Nyonya Martinez, atau lebih tepatnya agen Martinez, dilengkapi dengan perlengkapan taktis, dengan senjata terhunus. Emma, agen federal, sikap profesionalnya pecah sesaat dengan lega, dan anak Kingston, kerja bagus. Dia menggiring mereka menjauh dari gedung menuju perimeter aman tempat personel medis menunggu. Ayahmu akan senang melihat. Kamu aman. Di mana dia? Emma bertanya dengan mendesak, memindai perimeter untuk James. Ekspresi Martinez menegang. Dia masuk setelah Anda bersama Ruth Whittaker. Mereka fokus untuk mencapai Jenderal Roberts sebelum dia dapat menyebarkan muatan kimia penuh. Ayahku ada di sana, Justin menyela, suaranya pecah karena ketakutan meskipun sikapnya yang tangguh, bersama dengan 23 Storm Rider lainnya dan 12 agen federal. Martinez menegaskan dengan muram, situasinya cair. Seorang petugas medis mendekat untuk memeriksa Emma dan Justin, tetapi Emma menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Max membutuhkan perawatan medis terlebih dahulu. Dia menunjuk pada luka-luka anjing itu dari serangan di sekolah. Ketika seorang petugas medis hewan dipanggil untuk Max, Emma berbalik ke arah pabrik, kekhawatirannya untuk ayahnya sangat besar. Zat kimia yang dilepaskan Roberts tampaknya dirancang lebih untuk melumpuhkan daripada mematikan, kemungkinan demonstrasi senjata kimia yang kurang mematikan untuk pembelinya. Tetapi bahayanya tetap signifikan, terutama dengan konfrontasi bersenjata yang terjadi di dalam. Aku perlu membantu, Emma bersikeras kepada Martinez. Bantuan terbaik yang dapat Anda berikan adalah tetap aman, jawab agen itu dengan tegas. Ayahmu mempertaruhkan segalanya untuk menemukanmu. Jangan membatalkan pengorbanan itu dengan menempatkan diri Anda kembali dalam bahaya. Emma dengan enggan membiarkan dirinya dibawa ke area pementasan medis, tetapi matanya tidak pernah meninggalkan gedung itu. Max tetap di sisinya menerima perawatan untuk luka-lukanya sambil mempertahankan kewaspadaannya yang protektif. 30 menit yang menyiksa berlalu, dengan baku tembak sporadis dan perintah yang diteriakan berasal dari pabrik. Kemudian tiba-tiba pintu utama gedung itu terbuka. Agen federal muncul dengan perlengkapan pelindung, mengawal Storm Riders yang diborgol ke kendaraan yang menunggu. Emma memindai setiap kelompok dengan putus asa untuk mencari tanda-tanda ayahnya. Akhirnya, 3 sosok muncul dari pintu samping. James Cooper mendukung Ruth Whittaker. Di satu sisi dan di antara mereka seorang pria yang diborgol dengan pakaian sipil mahal, Jenderal Thomas Roberts,
sikap militernya terbukti meskipun pengekangannya. Emma melepaskan diri dari area medis, berlari ke arah ayahnya, dengan Max pincang dengan tekad di sisinya. James menyerahkan Roberts kepada agen federal terdekat dan membuka lengannya tepat pada waktunya untuk menangkap Emma dalam pelukan sengit. "Anda datang untukku," bisik Emma, berpegangan pada ayahnya. "Selalu?" James menjawab sederhana, suaranya kasar karena emosi. "Selalu, Emmy Bear." Ruth Whittaker berdiri di dekatnya mengawasi putranya dibawa ke kendaraan pengangkut yang aman. Ekspresinya mengandung campuran kompleks kesedihan dan resolusi yang berasal dari melakukan apa yang benar meskipun dengan biaya pribadi. "Maafkan aku karena sampai seperti ini, Thomas." Dia memanggilnya, "Tetapi aku tidak bisa membiarkanmu menyakiti orang-orang ini." Roberts berbalik menghadap ibunya, ekspresinya dingin. "Anda memilih orang asing daripada keluarga lagi." "Tidak, Ruth," dikoreksi dengan tegas, "saya memilih apa yang benar daripada apa yang salah, seperti yang saya ajarkan kepada Anda dahulu kala." Saat Roberts dibawa pergi, Sheriff Anderson mendekati kelompok mereka, tanpa lelah tetapi bertekad. "Ini sudah berakhir," dia menegaskan. "Kami telah menangkap semua anggota Storm Riders dan mengamankan uang tunai senjata mereka. Zat kimia telah ditampung oleh spesialis hazmat." Dia mengangguk hormat kepada James. "Tidak bisa melakukannya tanpamu, Cooper, atau tanpa Emma." James menambahkan, lengannya masih melingkari bahu putrinya. Dia menjaga kepalanya dalam krisis dan membantu menyelamatkan bocah Kingston itu. Hari-hari berikutnya membawa perubahan signifikan ke Eagle Rest. Badan-badan federal turun ke kota, memproses bukti dan mewawancarai saksi. Kompleks Storm Riders menghasilkan harta karun intelijen tentang jaringan perdagangan senjata, yang menyebabkan penangkapan di 5 negara bagian. Kepala sekolah dosen terungkap sebagai mantan kontraktor militer yang bekerja untuk Jenderal Roberts, bertugas memantau anak-anak kota untuk peluang pengaruh. Justin Kingston dan 5 anak Storm Rider lainnya ditempatkan dalam tahanan pelindung sambil menunggu sidang pengadilan keluarga. Yang mengejutkan semua orang, Emma mengunjungi Justin selama waktu ini, membawa buku-buku dan menawarkan persahabatan yang lahir dari saling pengertian tentang trauma. Pengalaman yang mereka bagi telah menciptakan ikatan yang tidak terduga, melampaui hubungan permusuhan mereka sebelumnya. Seminggu setelah kejadian di Gristmill, pertanian keluarga Cooper mengadakan pertemuan yang tidak biasa. Sheriff Anderson, Agen Martinez, Ruth Whittaker dan beberapa anggota jaringan pensiunan militer Ruth duduk di sekitar meja makan. Sementara Emma dan James menyajikan makanan rumahan, Max bergerak di antara para tamu, menerima lusan sayang dan menawarkan kenyamanan khas anjingnya. Untuk Eagle Rest, Sheriff Anderson menyampaikan pidato singkat, sebuah kota yang terbukti lebih kuat dari yang diperkirakan siapapun, dan untuk para pahlawan yang tak terduga. Ruth menambahkan, mengangkat gelasnya ke arah Emma, terkadang pejuang terkuat bukanlah mereka yang memiliki kekuatan paling jelas. Emma tersipu malu atas perhatian itu tetapi menerima pengakuan itu dengan kepercayaan diri yang meningkat. Peristiwa beberapa minggu terakhir telah mengubahnya, bukan dengan mengubah penampilan fisiknya, tetapi dengan mengungkapkan kekuatan dan ketahanan batinnya. Saat malam semakin larut, Emma menyelinap pergi ke beranda, mencari waktu untuk refleksi yang tenang. Ayahnya bergabung dengannya tak lama kemudian, duduk di sampingnya di tangga. "Sedang memikirkan apa?" tanyanya, menyenggol bahunya dengan lembut. Emma bersandar padanya, merasa nyaman dengan kehadirannya yang kuat. "Aku hanya memikirkan ibu, tentang apa yang akan dia katakan jika dia bisa melihat kita sekarang." James tersenyum, matanya mencerminkan kesedihan dan kebanggaan. Dia akan berkata putrinya adalah kombinasi sempurna dari orang tuanya, hati ibumu dan kekuatan ayahmu. "Aku masih gemuk," Emma mengamati, tetapi pernyataan itu tidak mengandung kebencian pada diri sendiri yang sebelumnya menyertai pengakuan semacam itu. "Kamu dibangun persis seperti yang seharusnya," James menjawab dengan tegas. "Cukup kuat untuk bertahan, cukup kokoh untuk mempertahankan posisimu. Tubuhmu bukanlah kekurangan, Emmy. Itu adalah bagian dari apa yang membantumu bertahan hidup." Saat kegelapan menyelimuti pertanian, Max bergabung dengan mereka di beranda, berbaring di kedua kaki mereka dalam posisi perlindungannya yang biasa. Bersama-sama, keluarga yang tidak biasa itu menatap bintang-bintang yang muncul, terluka tetapi tidak patah, akhirnya damai di sudut tenang Eagle Rest mereka. Dalam perjalanan Emma, kita menyaksikan kekuatan abadi dari ikatan keluarga yang sangat kita hargai. Seperti Emma, kita semua menghadapi saat-saat ketika dunia tampaknya menghakimi kita dari penampilan kita daripada karakter kita. Kisahnya mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati tidak diukur dengan kecakapan fisik,
tetapi dengan ketahanan dalam menghadapi kekejaman dan keberanian saat menghadapi ketakutan. Seiring bertambahnya usia, kita memahami bahwa tubuh berubah, tetapi nilai kita tidak pernah berkurang. Emma belajar bahwa ukurannya bukanlah kelemahan, tetapi memberikan kekuatan ketika dia sangat membutuhkannya. Demikian pula, keterbatasan yang kita duga seringkali menjadi aset terbesar kita di saat-saat penting dalam hidup. Hubungan antara James dan Emma mencerminkan apa yang banyak dari kita ketahui secara mendalam, bahwa melindungi orang yang kita cintai melampaui semua prioritas lainnya. Kemitraan mereka mengingatkan kita bahwa rasa hormat mengalir dua arah antar generasi. Kebijaksanaan berpasangan dengan kuat dengan perspektif baru di tahun-tahun senja kita. Kisah Emma meyakinkan kita bahwa yang penting bukanlah bagaimana orang lain memandang kita, tetapi integritas dengan mana kita menghadapi tantangan hidup dan cinta yang kita bagi dengan mereka yang benar-benar melihat kita. Saya harap Anda menikmati cerita hari ini. Berlanggananlah ke saluran ini agar Anda tidak ketinggalan cerita lain seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah apa yang Anda pikirkan tentang cerita tersebut. Sampai jumpa di video berikutnya.